Bahkan jika kau punya 3 kepala dan 6 tangan, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Di sisimu, ternyata ada 2 seniman bela diri kuno yang melindungimu. Sekarang, giliranmu. Jadi kenapa kalau mereka seniman bela diri kuno, sekencang apapun dia, bisakah dia lebih cepat dari panahku? Pedang membelah panah. Kau, siapa sebenarnya kau? Bertahun-tahun lalu, ketika keluarga Xiumu bertindak sebagai anjing untuk Long Xiao, membantai keluarga Yifu, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Saatnya berangkat. Jangan bergerak. Gubernur militer Chen ada di sini. Gubernur militer Chen, kau datang tepat waktu. Orang ini berani membunuh dan melakukan kekerasan di wilayahmu. Sisa-sisa kejahatan keluarga Yin. Sungguh berani. Berani membunuh orang di wilayahku. Seseorang. Ikat mereka semua kembali untukku. Kau berani? Berani melawan penangkapan. Bunuh tanpa ampun. Gubernur militer C, lihatlah apa ini. Saya Chen Ji, memberi hormat kepada Dewa Naga. Ini urusan pribadiku dan keluarga Zhou. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Para pejabat tidak boleh ikut campur. Ya, kamu. Apalagi yang ingin Anda perintahkan? Gubernur militer C. Dia hanyalah anak kecil dari keluarga Yin. Dewa Naga apa? Apakah Anda salah? Diam. Berani tidak sopan kepada Tuan Dewa Naga. Saya juga tidak bisa melindungimu. Gubernur militer C. Putri saya berasal dari Longshao. Kamu. Gubernur militer C, ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi Anda. Aku bisa mempermudah urusanmu. Bebaskan The film Xiumi. was Terima kasih translated Tuan Dewa and Naga. narrated Gubernur by militer N C. Media. Anggap dirimu bijaksana. Saya akan melapor kepada Longshao. Ketika dia berurusan dengan berandal keluarga Ye, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada anak buahmu. Hukuman mati bisa ditiadakan, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Mengalir, 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 mengalir. Kalian semua keluar dari sini. Dokter Ajek omong kosong apa? Saya sudah minum begitu banyak obatmu, dan itu sama sekali tidak berguna. Aku akan menusukmu dengan pisau. Mana pisaunya? Tuan Shou, bukan berarti saya tidak berguna. Penyakitmu saja yang terlalu parah. Omong kosong. Kamu hanya tidak kompeten. Ayah, hentikan. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku bertanya padamu. Apakah kamu membunuh Yi Xingqian? Apakah kamu membalaskan dendamku? Apa yang membuatmu terburu-buru? Aku sudah memikirkan caranya. Kalian semua masuklah. Ayah, ini adalah Raja Harimau yang terkenal. Dia pernah membunuh sendiri ya 4 ahli di tingkat kedua alam penerangan gua seni bela diri kuno. Berurusan dengan Yi Xingche. Semudah membalik telapak tangan. Saat ini, aku tidak ingin dia mati begitu mudah. Aku ingin dia menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Apa yang kau ingin Raja Harimau lakukan? Aku ingin Yi Xingqie menjadi Kasim. Itu mudah. Beri saja itu ke dalam mulut Yi Xingqie, dan dia tidak akan bisa menyentuh wanita seumur hidupnya. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari Miosan tangan suci King Wang. Bagus. Setelah selesai, saya akan memberimu 100 juta. Aku akan membantumu mengoleskan obat rahasia yang unik, membantumu mengembangkan mata penerang gua. Mulai sekarang bahkan gerakan nyamuk yang mengepakkan sayapnya akan menjadi gerakan lambat di matamu. Membelah anak panah-panah otomatis dengan tangan kosong akan menjadi sangat mudah. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Aku takkan melukai orangku sendiri. Tuan Muda, ada apa? Seseorang mendekati klinik medis. Dilihat dari suara langkah kakinya, keahlian orang ini tidak lemah. Xiu Yueru pasti mengirim seseorang lagi. Kalian fokus pada kultivasi kalian. Aku bisa menanganinya sendiri. Pergi. Tidak berguna. Bagaimana ini mungkin? Ada master sepertimu di kota Yunjian? Tuan Dewa Naga, Kamu dikirim oleh Shu Yueruka. mata yang satu ini gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya Tuan Dewa Naga. Kamu mau meracuniku? Tidak, tidak, tidak. Ini obat flu saya. Saya sedang flu. Obat ini mengandung racun. Setelah meminumnya itu, akan merusak organ dalam.
Dan itu juga akan merusak fondasi seorang pria. Saya sempat bingung sesaat. Mohon maafkan saya Tuan Dewa Naga. Ampuni hidupku. Racun di tubuhmu sudah dinetralkan. Untungnya penawarnya diminum tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan tidak berguna seumur hidupmu. Tuan Dewa Naga, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Mulai sekarang hidup ini milik Tuan Dewa Naga. Mohon Tuan Dewa Naga beritahu saya apa yang harus dilakukan. Bagaimana keadaan Su Ning sekarang? Dia sudah menemui banyak dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia menyimpan dendam terhadapmu Tuan Dewa Naga dan mengumpulkan ahli di mana-mana untuk berurusan denganmu. Kamu beritahu Su Ning, aku bisa menyembuhkannya. Tapi, itu akan mengorbankan nyawa Su Yeru. Kamu benar-benar meminum bubuk itu? Dia benar-benar menyembuhkanmu? Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, saya bisa meminumnya lagi. Dan biarkan dia menyembuhkanmu. Satu-satunya di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu mungkin adalah Yi Xingqie. Cepat, bawa aku padanya. Dia berkata bahwa jika kamu membawa Shu Yueru sebagai gantinya, dia bisa menyelamatkanmu. Ayah, ini adalah konspirasi orang itu. Kau tidak bisa mempercayainya. Yueru, jangan salahkan ayah karena kejam. Permusuhanmu dengan keluarga Ye seharusnya berakhir. Yi Xingse, kau masih sama seperti beberapa tahun lalu. Apa kau benar-benar berpikir ayahku akan menukarku demi penawar racun? Atau apa? Raja Harimau, bunuh dia. Salam hormat Tuan Dewa Naga. Raja Harimau, kau mengkhianatiku? Kalian ayah dan anak masih bermimpi memasang jebakan untuk Tuan Dewa Naga? Itu hanya angan-angan. Tuan Dewa Naga, apa maksudmu? Kamu belum tahukah? Sisa-sisa keluarga Ye yang kamu bicarakan sekarang adalah yang terkenal di dunia, Tuan Dewa Naga. Tidak peduli siapa itu, mereka harus menunjukkan rasa hormat padanya. Jadi kenapa kalau dia Tuan Dewa Naga? Jadi kenapa kalau dia terkenal di dunia? Di mataku, kau hanyalah anjing di kaki Long Xiao. Kau pikir kau bisa menghadapiku dengan menundukkan Raja Harimau? Para pengawal di belakangku, semuanya lebih kuat dari Raja Harimau. Bersiaplah untuk mati, Yi Xingchen. Beraninya kamu menyentuh tuan muda kami. Mati. Kamu pikir kamu berada di atas segalanya. Tapi kamu masih di bawah kakiku. Bunuh saja aku kalau kau mau. Kenapa buang-buang kata? Yi Xingqie. Tidak. Tuan Dewa Naga. Ini. Semua idenya tidak ada hubungannya denganku. Tuan Dewa Naga Agung, aku mohon padamu, tolong sembuhkan lukaku. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku rela menjadi budakmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Dalam 3 hari akan menjadi peringatan kematian orang tuaku. Kepala Shu Yueru adalah pengorbanan yang sangat diperlukan. Aku menunggumu. Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Yi Xingse, kenapa kau tidak membunuhku sekarang? Kau akan mati dalam 3 hari. Cara apa yang kamu punya? Kalau tidak dalam 3 hari, kamu juga tidak akan punya kesempatan. Ayo pergi. Kakak Xingqie, mengetahui kau datang ke gedung Jiu Corporatio, aku sangat khawatir. Aku sengaja lari keluar rumah, tapi aku tidak bisa masuk. Qianhua, jangan khawatir. Aku berjanji padamu aku akan hidup dengan baik. Ayo pergi, ayo pulang. Baiklah, ayo pulang dan makan makanan enak yang dibuat kakak Xingqie. Tuan muda, mengapa Anda tidak membunuh Chou Yueru di tempat? Kakak Xingchen pasti punya rencana sendiri. Kurasa itu pasti Shu Yueru. 1 nyawa, tidak cukup untuk membalas dendam darah keluarga Ye. Tuan muda ingin memancing orang di belakangnya. Benar, aku sudah memeriksa. Dulu mereka yang berkomplot melawan keluarga Ye, bukan hanya Long Xiao dan Shu Yueru. Setiap keluarga di kota Yunjian ikut campur. Aku tidak akan membiarkan satupun dari orang-orang ini lolos. Lapor Tuan muda, bawahan ini sudah mengetahui bahwa ada daftar orang yang berkomplot melawan keluarga Ye saat itu. Di mana daftarnya? Itu ada di tangan Feng Liuyun, kepala keluarga Feng. Apa? Kakakku. Kakekku sakit beberapa tahun terakhir ini. Dan kondisi mentalnya juga tidak begitu baik. Jangan khawatir. Aku hanya akan menanyakan situasinya. Aku tidak akan mempersulit kakek. Anak keluarga ya? Kamu masih hidup? Kakek Feng, ini aku. Kakak Xingchen ingin menanyakan tentang musuh keluarga Ye. Saat itu, setelah keluarga Ye dijebak oleh Long Xiao,
Setiap keluarga ingin melindungi mereka saat mereka jatuh. Keluarga Ye yang begitu sukses. Hanya begitu saja. Kamu masih hidup. Itu benar-benar berkat terselubung. Kakek Feng, aku dengar kamu punya daftar orang-orang yang menyakiti keluargaku. Ada daftar nama di The brankasku. film was translated and Jawaban yang kamu narrated by inginkan M ada di sana. Media. Kata sandinya adalah, Nah, jangan melawannya lagi. Lunakkan saja sikapmu. Bagaimanapun kamu dulu adalah tunangannya. Masih ada sedikit kasih sayang lama di sana. Dia tidak akan begitu kejam padamu. Ayah, apa kau bingung? Apa kau benar-benar percaya dia bisa menyembuhkanmu? Selain itu, aku juga ikut andil dalam menghancurkan keluarganya saat itu. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita hanya punya 3 hari lagi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Dia harus mati. Halo, Long Xiao. Yi Xingchen sudah kembali. Dia menjadi sangat kuat sekarang. Dia akan membunuhku dalam 3 hari. Long Xiao, selamatkan aku. Aku akan mendapatkan seorang master dari divisi Tianlong untuk membantumu. Seorang master dari divisi Tianlong. Para master divisi Tianlong semuanya adalah ahli seni bela diri kuno. Itu cukup untuk menghancurkannya seperti semut. Hanya hal sepele orang-orang bodoh keluarga Ye tidak layak disebutkan. Terima kasih Long Xiao. Kali ini, aku sendiri yang akan menyerahkannya ke keluarga Ye. Qianhua, bawa Xingchen ke ruang rahasia untuk mencari brankas. Mengerti, kakek? Apa? Sisa keluarga Ye. Feng Gangji Paman Feng Tianhua. Begitu dia tiba di keluarga Feng. Benar sekali, Nona Qianhua membawanya ke kamar tua. Dia sudah cukup merugikan keluarga Feng selama bertahun-tahun ini. Bebek duduk. Bagaimana kita bisa membiarkannya kabur? Aku akan menghabisi bocah keluarga Ye ini sekarang. Dan menjilat keluarga Shaw. Beri perintah, tutup pintu dan pukul anjingnya. Bajingan, sungguh membawa sisa keluarga Ye ke keluarga Feng. Apa dia pikir dia belum cukup merugikan keluarga Feng? Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Kau berani memukul anakku. Siapa yang berani menindas Qianhua? Ini akibatnya. Tangkap dia. Pama, mereka bukan tandingan kakak Xingqi. Jangan biarkan mereka mati sia-sia. Anjing gelandangan. Kau sudah terlalu banyak membuang. Tidak bagus. Tuan tua telah meninggal. Kakek ada apa? Kakek, Kau Ye, kau benar-benar berani menyerang tuan tua. Kirim dia ke pihak berwajib. aku bisa bersaksi. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak Xingqi. Sebelum kau masuk, kakak masih sadar. Bukankah kau sudah cukup merugikan keluarga Feng? Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Jalan. Jika kau tidak diam, aku akan mencampakkanmu demi kebaikan yang lebih besar dan mengirimmu ke pihak berwajib bersama. Aku tidak melakukannya, dan kakak Xingchen juga tidak melakukannya. Qianhua, jangan khawatir. Aku bisa membawa kakak kembali. Dengar. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa menghidupkan kembali orang mati. Tidak masuk akal. Apakah kau terlalu banyak mengalami rangsangan? Apakah kau delusi? Pria kecil sombong. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kalau aku bilang bisa maka aku bisa. Kalau aku bisa melakukannya, apa yang akan kamu lakukan? Terserah kau sajalah. Kalau aku berhasil, aku akan membuatmu berlutut dan menampar dirimu sendiri 100 kali bagaimana? Apa kau mencoba mengambil keuntungan dariku? Apa kau percaya aku akan membunuhmu sekarang? Kalau kamu tidak berani bertaruh, katakan saja. Aku akan pura-pura kamu kentut saja. Apa yang tidak berani kulakukan? Jika kau benar-benar bisa menghidupkan kembali kakakku, aku akan berlutut dan memanggilmu leluhur. Ye King, bawakan aku set peralatan terbaru. Ya, Berlagak seperti sungguhan. Beraktin. Bocah keluarga ya, kau pikir kau orang macam apa? Apa kau pikir ayahku adalah seseorang yang bisa kau perlakukan sembarangan? Beraninya kau menyentuh ayahku. Aku akan melawannya sampai mati. Bocah keluarga Ye, beraninya kau mengganggu ayahku? Aku akan menggali kuburan leluhur keluarga Yemu. Aku akan memastikan leluhur keluarga Yemu tidak pernah beristirahat dengan tenang. Semuanya hentikan. Apakah tidak ada keadilan lagi? Kakakku sudah tiada. Jangan biarkan dia pergi dengan tenang. The film was translated kamu and sudah bangun. narrated by M Aku, Media. ada apa denganku? kakek. Kau membuatku takut setengah mati barusan. Xingqin yang menyelamatkanmu. Kakek Feng, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Beberapa tahun terakhir ini,
Aku belum pernah merasa senyaman ini. Kakak Xingqi. Terima kasih. Anak keluarga Ye. Aku punya masalah ini selama hampir 10 tahun. Banyak dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kamu menyembuhkannya? Kakek Feng, kamu tidak sakit beberapa tahun terakhir ini. Tapi racun laten sudah ada di tubuhmu. Apakah kamu mengatakan seseorang beracuniku? Siapa? Siapa yang berani meracuni orang tua itu? Orang yang meracunimu sangat berhati-hati. Jumlah yang diberikan setiap hari sangat sedikit. Tubuhmu sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Tapi tubuhmu akan memburuk dari hari ke hari. Tidak banyak orang yang berhubungan denganku. Orang yang meracuniku pasti seseorang dari keluarga Feng. Keluarga Feng ada mata-mata. Feng Qianhua, beraninya kau? Kau benar-benar berani meracuni kakek. Tidak, aku tidak. Buku harianmu jelas menggambarkan proses peracunan. Buktinya sudah jelas. Kau masih mau berdalih? Bertahun-tahun yang lalu, kau cacat dan dipermalukan oleh Xu Yueru. Kau menyimpan pikiran jahat tetapi ingin merugikan keluarga Feng. Tidak, itu bukan aku. Kakak sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku meracuni kakek? Jadi itu kau wanita jahat. Kau tertangkap basah dan masih tidak mau mengaku. Jika kau tahu yang terbaik bagimu akui kesalahanmu, mungkin kakek akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Kau masih berani membantah? Seret dan pukul dia sampai mati. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bocah keluarga Ye, ini urusan keluarga Feng kami. Itu bukan urusanmu. Kamu memfitnah Qianhua. Aku akan ikut campur. Sekarang buktinya sudah jelas. Apa kau buta? Tidak bisa melihatnya? Hanya berdasarkan buku harian, isinya bisa dipalsukan, dan tulisan tangannya bisa ditiru. Aku bisa menulis buku harian tentang Feng Qiu sekarang juga. Kakak Xinjin benar. Aku tidak menulis buku harian itu. Kakek, aku benar-benar dijebak. Anak keluarga Ye, kau tidak punya hak bicara di sini. Ayah, apa kau hanya akan melihat bocah keluarga Ye ini bertindak liar di keluarga Feng Tu? Kakek Feng, aku biasanya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi ketika Qianhua difitnah, aku harus mencari pelaku sebenarnya untuk membuktikan Qianhua tidak bersalah. Apa yang rencanamu lakukan? Kakek Feng, Qianhua, jangan khawatir. Aku baru saja menggunakan teknik penyelidikan pikiran pada mereka. Apa itu teknik penyelidikan pikiran? Ini semacam hipnotisme. Awalnya digunakan untuk menginterogasi The agen film militer was terakhir. translated and Sekarang mereka narrated akan by menjawab M apapun Media. yang kutanyakan. Siapa di antara kalian yang meracuni orang tua itu? Keluar sendiri. Sepupu Ciu. Ciu, apa yang kau lakukan berdiri begitu jauh di depan? Cepat kembali. Feng Gaudi, beraninya kamu menghentikan Tuan Muda Ye? Aku menganggapmu kaki tangan. Feng Qiu. Mengapa kamu meracuni kakek Feng? Orang tua itu sebenarnya ingin menjadikan Feng Gao yang pewaris. Hanya ayahku yang berhak mengendalikan keluarga Feng. Bagaimana kamu menjebak Qianhua? Sejak hari aku mulai meracuni, aku mulai mencari seseorang untuk meniru tulisan tangan Feng Qianhua. Hanya untuk meninggalkan bukti palsu di buku catatannya. Ayah, jangan dengarkan dia. Dia kerasukan. Dia bicara omong kosong. Masalah aku memilih Feng Gao yang sebagai pewaris. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Bagaimana dia tahu? Jika aku tidak meracunimu, keberpihakanmu tidak akan pernah diketahui. Ayahku dan Feng Gao yang bersaudara. Kenapa dia bisa mewarisi kekuasaan keluarga Feng? Kenapa ayahku tidak bisa? Ambisi serigala. Keturunan yang malang. Ayah, pasti Yi Xingchen menggunakan semacam sihir jahat pada Ciu. Kau tidak boleh percaya. Ciu, bangunlah. Bangun, Ciu. Ciu, cepat beritahu kakek bahwa kau hanya kerasukan. Apa yang dia katakan bukanlah kebenaran. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Orang tua, dulu kau ragu-ragu dan melindungi Feng Qianhua wanita itu. Menyebabkan keluarga Feng tertindas selama bertahun-tahun. Kau sama sekali tidak layak menjadi patriark keluarga Feng. Fan Jiu, demi posisi keluarga. Karena kamu begitu kejam, eksekusi dia langsung sesuai hukum keluarga. Kau ingin membunuhku? Itu tergantung apakah kau punya kemampuan. Tuan Miao, keluarlah. Kaulah yang menghilangkan King Kuda. Menyelamatkan Tuan Tua Feng. Dialah Tuan Miao. Kau harus membunuhnya dengan cepat. Tapi kau harus hati-hati. Dia punya kekuatan. Jadi kenapa?
Tidak ada ahli yang bisa menghentikan racun miosanku. Kau sudah terkena bubuk debu mutlaku. Sebentar lagi, daging dan darahmu akan berubah menjadi nanam. Dan kau akan mati berdarah dari ketujuh lubang. Kakak Xingqi, Tuan Miao luar biasa. Nama bubuk debu mutlak cukup bagus. Sayang sekali toksisitasnya terlalu lemah, benar-benar mengecewakanku sampai batas. Kau bagaimana kau masih hidup? Tuan Miao, ada apa? Tidak mungkin. Seorang ahli sendi bela diri kuno tingkat 7 di bawah bubuk debu mutlaku juga akan berubah menjadi nanah dan darah. Ingin meracuniku? Semua racun di dunia tidak cukup. Aku murid Sekte Voldo. Kau berani membunuhku? Kau akan menjadi musuh semua dokter racun di Sekte Voldo. Apakah musuhku sedikit? Feng Ciyu, sekarang giliranmu. Kakak, aku salah. Aku bersedia menerima hukum keluargaku. Ayah, selamatkan aku. Ayah, Ciyu masih muda. Mohon maafkan dia. Ini bukan lagi masalah keluarga Feng. The film was translated Ayah, and Ciyu adalah putra narrated by satu-satunya. N Media. Bisakah kau tega membiarkanku tidak punya putra untuk mengantarku di hari tua? Cucu durhaka. Kakak Xingqi, bagaimanapun juga Feng Ciyu dan aku adalah saudara. Kenapa kita tidak membiarkannya kali ini saja? Kakek Feng, Qianhua, membiarkannya pergi sekarang. Akan terlambat ketika dia membalas kebaikan dengan kebencian. Kakak Xingqi, kesehatan kakak baru saja membaik. Jangan membuatnya sedih. Feng Ciyu, ingat ini. Hidupmu ini diberikan oleh kakek Feng dan Qianhua. Jika kamu berani berbuat jahat lagi di masa depan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ya, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kau bilang Yi Xingchen menyelamatkan kakekmu dan juga membunuh Miao San tangan suci Jingwang. Bocah keluarga Ye itu, aku tidak tahu dari mana dia mempelajari beberapa keterampilan tidak ortodoks. Longsha sudah mengirim ahli untuk membantu kita. Sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari orang-orang Longsha? Yi Xingchen akan mati di tangan Nona Shou cepat atau lambat. Ada yang bisa kubantu? Nona Shou beri saja perintah. Kakek Feng, pil yang baru saja kuberikan padamu dibuat olehku sendiri. Minum satu setiap hari, mulai sekarang. Dan dalam sebulan aku jamin, semua penyakitmu akan hilang. Buku kecil di brankas kakak sudah keluar. Saat itu, aku menyelidiki secara diam-diam dan terang-terangan. Dan baru saat itulah, aku punya buku catatan kini. Orang-orang yang berkomplot melawan keluarga Ye, semuanya ada di buku catatan ini. Kakak Xingqi, masalah itu sudah lama berlalu. Jangan terlalu sedih. Setelah aku mengurus Long Xiao dan Su Yaru, aku akan menangani mereka satu persatu. Kakak Xingqi, kita sudah di depan pintu. Kenapa kau tidak masuk dan duduk sebentar? Qianhua, sebaiknya aku tidak pergi. Jangan sampai aku membuat bibi dan pamanmu marah lagi. Kamu sebaiknya cepat kembali. Baiklah, kalau begitu. Kau tidak mampu membayar goresan mobil Nona Shou? Kenapa kau memarahiku hanya karena melihatnya? Kau binatang. Kau tidak layak melihat mobil Nona Shou? Bisakah kau membelinya meskipun hanya melihat? Keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tuan muda, itu adik Nona Feng, saya akan pergi membantunya. Aku tahu itu adik Qianhua. Dia sudah dimanja sejak kecil. Ada baiknya dia menderita sedikit. Lagi pula seseorang sudah mengambil tindakan. Aku akan menunggu dan melihat. Ya Tuan muda. Bukankah itu hanya mobil rusak? Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Mobil rusak dihancurkan. Hancurkah? Ya. Hancurkah? Keluarga Feng kami di kota Yunjian juga merupakan tokoh yang terkenal. Kami tidak bisa dengan mudah mundur. Xiao Qing, cepat rekam itu. Ya, Kurasa kita lupakan saja. Lagi pula mereka tidak benar-benar melakukan apapun padaku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa keluarga Feng masih butuh reputasinya? Kau berani menghancurkan mobilku? Kurasa kau sudah bosan hidup. Dia yang menghancurkannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Qianhua, ada apa? Sesuatu terjadi pada saudaramu. Jadi kau Feng Qingshu? Kau menghancurkan mobil nonaku. Jadi kau harus membayarnya. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Gampang, aku akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Anggap saja itu bayaranmu untuk mobilku. Ibu, selamatkan aku. Aku beri kau waktu 3 jam untuk membawa 1 juta ke sini. Kalau tidak, aku akan melemparnya ke laut untuk memberi makan ikan. Mengapa teleponnya terputus? Qianhua, kamu harus memikirkan sesuatu. Dia satu-satunya putraku. Kamu tidak bisa hanya melihat saudaramu mendapat masalah. Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa kau memanjakannya. Cepat atau lambat itu akan menyebabkan masalah.
Hentikan omong kosong itu dan pikirkan solusi. Aku tidak punya solusi. Kalau kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan pernah berubah. Jika kamu tidak memikirkan cara aku akan keluar dan meminjam uang, bagaimanapun kamu harus membayar kembali semua uang ini. Cepat lepaskan adikku. Kakak, kau akhirnya datang menyelamatkanku. 1 juta sudah ada di sini. Aku tidak punya 1 juta. Apa yang kau lakukan di sini jika tidak punya uang? Lumayan kecantikan berfigur. Tinggal di klubku selama 2 bulan. Itu juga bisa digunakan untuk melunasi hutang. Aku tidak akan ikut denganmu. Aku sarankan kau cepat lepaskan adikku. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Menurutmu, kau berencana mengingkari utang? Berapa mobil itu harus diganti rugi. Aku tidak akan membayar kurang sepeser pun. Tapi masalah ini seharusnya diadili oleh polisi. Polisi? Aku sangat takut. Ayo, lempar dia ke laut. Beri dia makan ikan. Kakak ipar. Kakak iparku. Kakak Xingqi. Berlutut, minta maaf pada kakak iparku. Jadi dia kakak ipar tuan muda Ye. Tapi dia menghancurkan mobil nonaku. Berapa harga mobilmu? Aku akan membayar 10 kali lipat harganya untuk membelinya. Sungguh gerakan yang megah. Sayang sekali sebanyak apapun uangmu, kau tidak akan punya umur untuk menghabiskannya. So Yaru, bukan berarti kamu belum pernah mengepungku sebelumnya. Apa kamu pikir kamu lawanku? Orang yang ingin membunuhmu hari ini, bukanlah aku. Dia Xingqi. Aku beri kau nilai karena punya kemampuan. Bisa membuat Long Xiao mengirimku ke sini. Di manakah Long Xiao? Apa aku butuh Long Xiao untuk berurusan dengan membunuhmu? Aku dipanggil Pisau Hitam, seorang jenderal perang divisi pelopor, seni bela diri kuno tingkat 5. Jadi kenapa anjing-anjing penjilat di sekelilingnya itu tidak akan ada satu pur yang tersisa? Pisau hitam ya, kamu punya sedikit kekuatan, tapi tidak banyak. Mari mati bersama. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan dalam yang begitu kuat? Kamu pergi duluan. Long Xiaomu akan segera tiba di sini. Lepaskan panah. Qianhua, Tuan muda, haruskah kita mengejar? Sakit. Kingsu, apa kabar? Kakak ipar, Anda harus menyelamatkan saya tidak ingin mati. Tanglong, jangan kejar. Di mana kamu terluka? Pergelangan tangan saya terasa terbakar sakitnya. The Kakak film ipar, was translated apakah cedera saya and sangat serius? narrated by Katakan yang Ed Media. sebenarnya. Saya bisa bertahan. Memang sangat serius. Jika kamu pergi ke rumah sakit lebih lambat lagi, itu akan sembuh. Kingsu, berhenti main-main. Pulanglah bersamaku. Kakak ipar, Anda harus mengirim saya kembali. Saya takut orang jahat akan datang dan menangkap saya lagi. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali. Dia terlihat cukup baik. Tapi untuk layak bagi Qianhua kami, dia masih jauh dari itu. Ibu, jangan berkata begitu. Kakak ipar baru saja menyelamatkan saya. Diam, kau tidak boleh memanggilnya kakak ipar. Dia ingin menjadi kakak iparmu. Itu tidak akan mudah. Ibu, kakak Xingchen juga tidak bermaksud begitu. Jangan bicara omong kosong. Qianhua, aku tulus ingin menikahimu. Bibi, kamu bisa meminta syarat apapun yang kamu punya. Kau mengatakannya sendiri. Jadi jangan menarik kata-katamu. Dengarkan baik-baik. Kau ingin menikahi Qianhua kami. Pertama beli villa besar di ibu kota provinsi. 8.800.000 untuk mas kawin. Juga kau harus bertanggung jawab atas biaya sekolah Kingshu. Bekerja, menikah dan punya anak. Ibu, saya bisa mengurus anak sendiri. Tidak perlu kakak ipar membantu. Maksudku, biarkan dia membantumu membesarkan anak-anak. Ibu, apa yang kau katakan semakin keterlaluan. Menurut syarat-syaratmu, aku mungkin lebih baik tidak menikah seumur hidup ini. Bibi, syarat-syarat ini bukan masalah. Omong kosong ini sampai ke langit. Beli vilanya dulu sebelum kau bicara apapun lagi. Qianhua, antarkan dia keluar. Kakak Xingqi, mama saya bicara omong kosong. Jangan pedulikan dia. Menurutku apa yang dia katakan masuk akal. Qianhua, setelah kembali aku sibuk dengan balas dendam. Aku memang telah mengabaikanmu. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Kakak Xingqi, selama kau ada di sisiku, aku sangat puas. Ibu, syarat yang baru saja Anda sebutkan, bukankah itu agak berlebihan? Uang sekecil ini saja tidak bisa didapatkan. Dan dia ingin menikahi kakakmu. Sungguh mimpi di siang bolong. Ibu, entah kakak Xingchen punya uang atau tidak, aku bertekad untuk menikah dengannya. Apakah kau menganggapku sebagai ibumu? Beritahu Yi Xingchen, aku akan memberinya 3 hari. Jika dia tidak bisa memenuhi syarat yang kutetapkan, aku akan segera mengatur kencan buta untukmu. Aku tidak akan pergi.
Jika kau tidak mendengarkan pengaturanku, maka jangan akui aku sebagai ibumu. Ibu, siapa yang Anda jodohkan untuk kakak saya? Apakah dia kaya? Tentu saja, para pemuda kaya yang ibumu kenal. Jika bahkan tidak ada, setidaknya ada satu peleto. Selama aku menelepo, seseorang akan mengirimkan uang. Ibu, kalau begitu cepat telepo. Adik kecil masih menunggu saya memberinya tip di siaran langsung. Tunggu saja, aku akan segera memanggil mesin ATM untukmu. Tuan Muda Leo, putriku ada waktu hari ini. Tanglong, pergi ke ibu kota provinsi dan cari kompleks villa terbaik. Pesan yang terbaik. Gesek kartu ini sesukamu. Ya, Tuan Muda, bagaimana seharusnya Zhou Yuero diatur? Mereka yang cemas sekarang. Setelah Tanglong mendapatkan properti terbaik, biarkan keluarga Qianhua pindah. Kirim Raja Harimau untuk melindungi sekitar. Baru setelah itu, aku bisa menyelesaikan kekhawatiranku. Kirim beberapa orang untuk mengawasi mereka. Tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya. Ya, masih belum menangkap Yi Xingchen ini. Long Xiao ini, orang-orang yang dia kirim, tidak istimewa. Aku akan menarik lidahmu. pisau hitam. Long Xiao mengirimmu ke sini untuk membantuku melenyapkan Yi Xingchen. Yi Xingchen tidak istimewa. Aku akan pergi membunuhnya malam ini. Jangan buru-buru. Anakku, Yi Xingchen itu belum bisa mati. Biarkan dia menyembuhkan penyakitku dulu. Pisau hitam, kau tidak bisa menyangkalnya. Kekuatan Yi Xingchen sekarang tidak bisa diremehkan. Kita tidak bisa gegabah menghadapinya secara langsung. Apa rencanamu? Yi Xingchen sangat peduli pada wanita itu Feng Qianhua. Selama kita menangkap Feng Qianhua, kita tidak perlu The film khawatir was Yi Xingchen tidak akan translated tunduk. and Wanita narrated itu. by M Media. Sangat licik. Tidak mudah ditangkap. Dia lisik, tapi dia punya ibu yang serakah dan adik laki-laki yang bodoh. Tidak sulit untuk menangkapnya. Nona Shou, barusan ibu tuan muda Liu menelepon dan berkata, Feng Qianhua mengajaknya kencan buta. Lihat, bukankah ini kesempatannya? Jika kau masih mengakui aku sebagai ibumu, maka masuklah ke mobil dengan patuh. Apakah mudah bagiku membesarkanmu hingga secantik ini? Apakah kau ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, yang ditunjuk-tunjuk dan dimaki orang? Ibu, lupakan saja jika kakakku tidak mau bertemu tuan muda Liu itu. Kurasa tuan muda Ye adalah kakak ipar yang cukup baik. Apa yang kau tahu? Kau masih harus membandingkan 3 toko sebelum membeli sesuatu. Kakakmu masih muda dan cantik. Apa salahnya pergi kencan buta dengan beberapa pria lagi? Tuan muda Liu, Anda di sini. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini putriku, Feng Qianhua. Itu putraku, Feng Qingshu. Cantik. Memang cantik. Apakah kau tahu sopan santun? Cepat sapa Tuan muda Liu. Ibu, ada apa dengan matamu? Tuan muda Liu yang disebut-sebut ini sama sekali tidak setampan kakak iparku Xingchen. Bocah kecil, apa yang kau tahu? Apakah ketampanan bisa dimakan? Pria harus memperhatikan kekuatan. Tuan muda Liu, anak ini tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tuan muda Fangka. Seperti yang diduga muda dan bodoh. Apa kau mencoba mencari gara-gara? Tidak, aku hanya ingin memberitahu adik kecilku beberapa kebenaran. Bagaimanapun kita akan segera menjadi keluarga. Kau tahu syarat-syarat yang ibu, saya tetapkan, berani-beraninya kencan buta denganku. Selama Nona Feng bersedia menjadi pacarku, tentu saja aku tahu. 20 juta tunai. Segera transfer uangnya ke rekening bibimu. Ini kunci villa di ibu kota provinsi. Aku tawarkan kepadamu sekalian. Kau mengatakannya seolah itu nyata. Siapa yang tidak bisa menyombong? Villa di ibu kota provinsi sudah direnovasi. Silakan Nona Feng memeriksanya bersama bibimu. Qianhua, cepat masuk mobil. Qingshu, cepat masuk mobil. Kak, setidaknya kau harus pergi dan melihat. Bagaimana jika Tuan Muda Liu ini hanya membual? Kalau begitu kita bisa langsung menampar wajahnya. Aku tidak akan pergi. Jika kau tidak pergi, bagaimana kau akan melewati ibu? Tanglong, Nona Feng, Tuan Muda sudah membeli area villa terbaik di ibu kota provinsi. Untukmu. Silakan pergi dan ambil kuncinya. Tuan Muda apa? Area villa terbaik di ibu kota provinsi apa? Nah, dari mana kau datang? Beraninya kau pura-pura bodoh di depanku? Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu? Kau tidak mampu bergol dengan tuan mudaku. Kacang suci. Siapa tuan mudamu? Tuan mudaku adalah Yi Xingchen keturunan keluarga Ye. Yi Xingchen? Bukankah dia pembawa sial keluarga Ye? Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli gubuk. Beraninya dia bilang dia membeli villa terbaik di ibu kota provinsi? Meskipun membuat tidak dikenakan pajak.
Kau tidak bisa membual seperti itu kan? Aku tidak akan membiarkanmu bicara tentang kakak Xingchen-ku seperti itu. Nona Feng, dia benar-benar pembohong. Jika kau tidak percaya, tanyakan padanya. Area villa terbaik di ibu kota provinsi. Yi Xingchen tidak berani datang. Dia mengirim antek untuk melengkapi jumlah. Apa maksudnya dengan ini? Nona Feng, silakan masuk ke mobil. Bibi, kau yang memintaku datang hari ini. Feng Qianhua, beraninya kau tidak mematuhi pengaturanku? Bukankah kau hanya ingin villa besar dan uang? Kakak Xingchen-ku punya semua itu. Apalagi yang tidak membuatmu puas? Aku lebih akrab dengan kakak ipar Xingji. Bibi, apa yang harus kita lakukan? Kemana kau membawa putra dan putriku? Setidaknya kau harus mengatakan sesuatu. Sesuai instruksi Tuan Muda Ye, bawa Nona Fangka. Moonbai area villa terbaik di ibu kota provinsi. Tidak mungkin. Moonbai adalah area villa terbaik di ibu kota provinsi. Hanya orang-orang yang benar-benar kaya dan berpengaruh yang bisa membeli villa di sana. Pembawa sial keluarga Ye tidak mungkin bisa mendapatkan tiket. Akulah yang punya villa di Moonbai. Bagaimanapun kalian semua akan pergi ke tempat yang sama. Sama saja. Bibi, halo Nona Shou, Feng Qianhua sudah dijemput oleh anak buah Yi Xingji. Kemana mereka pergi? Mereka juga akan ke Moonbai. Tidak mungkin. Yi Xingchen tidak mungkin mampu membeli rumah di Moonbay. Ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi. Baiklah. Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Kalian terlihat asing. Tentu saja belum. Dia hanya menyewa villa itu sehari. Aku tidak tahu siapa yang begitu putus asa demi uang. Sampai mereka mau menyewakannya kepada sembarang orang. Tuan Muda Liu, kau di sini. Apa kau mengenalnya? Kurasa aku mengenalnya. Bukankah sebentar lagi akan dibuka? Aku bisa mengajarimu. Kenapa kau menghentikanku? Tuanku adalah pemilik VIP di sini. Silakan biarkan kami lewat segera. Kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar ada pemilik VIP. Itu karena penjaga keamanan tidak mengenalinya. Tuan Muda Liu, memang benar ada pemilik baru pindah kemarin, tapi aku belum sempat bertemu dengannya. Jadi kenapa? Ada banyak orang kaya, tapi tidak akan pernah ada orang dari keluarga Ye. Kau pembawa sial terkutuk. Tolong jaga ucapanmu. Kesabaranku terbatas. Bagaimana ini? Saya benar-benar ingin menantang batas kesabaran Anda. Anjing terkutuk keluarga Ye. Anjing terkutuk keluarga Ye. Anjing terkutuk keluarga Ye. Tanglong, jangan pedulikan orang gila itu. Ya, Kakak Xingji, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Vilanya ada di depan. Tinggal menunggu kamu mengambil alih. sombong. Teruslah menyombong. Saya belum mendengar suara kesombongan yang meledak. Siapa orang ini? Saya salah satu pemilik paling terhormat di area villa ini. Dari keluarga Liu Kota Yunjiang, Tuan Muda Tertua Liu. Hari ini saya di sini untuk kencan buta dengan Nona Feng Qianhua. Jika kau tahu dirinya lah, saya mungkin mempertimbangkan untuk tidak memukulmu. Qianhua adalah istriku. Kamu bisa pergi. Dengan apa kau akan bersaing denganku? Villa Sawael? Yi Xingsen, bajingan kau. Yang kuinginkan adalah villa dengan sertifikat hak milik. Dengan nama putriku di sertifikat hak milik. Beraninya kau menyewa villa untuk menipuku? Ibu, aku tidak mau villa apapun. Masalah ini tidak bisa didiskusikan. Yi Xingsen, jika kau tidak punya villa, pergi secepatnya. Kakak Xingji, abaikan dia. Ayo pergi. Qianhua, vilanya menunggu kamu untuk memeriksanya. Bagaimana kita bisa masuk? Jika kau seorang pemilik, kau hanya butuh kunci. Satpam, jangan mempersulitnya. Dia hanya menyewa villa ini untuk sehari. Pemilik aslinya tidak akan sebodoh itu memberinya kunci. Aku lupa. Villa yang kubeli tidak butuh kunci. Hanya butuh pengenalan wajah. Masih butuh pengenalan wajah? Semua pemilik punya kunci. Orang udik memang bodoh. Biar kutunjukkan padamu. Kakak ipar kali ini kau benar mempermalukan diri sendiri. Biar kau dapat untungnya. Ayo masuk bersama. Uang yang kau simpan dipakai untuk menyewa villa. Jangan disia-siakan. Feng Qianhua, bukankah kau akan pergi dengan Tuan Muda Liu? Reputasi keluarga Feng, semuanya telah hilang karenamu. Keluarkan alat pengenalmu. Verifikasi berhasil. Seluruh area villa. Hanya 3 pemilik platinum yang bisa menggunakan pengenalan wajah. Jadi pemilik baru yang pindah kemarin adalah Anda tua. Mustahil. Saya juga pemilik di sini. Mengapa saya harus membawa kunci? Pemilik di dalam diberi peringkat. Hanya pemilik platinum yang punya kekuatan besar. Tidak akan pernah menjual asa di sini. Kalian pemilik kecil menjual rumah kalian begitu rantai modal putus. Saya merekam wajah cukup setiap hari.
Bisakah kita masuk sekarang? Silakan lewat sini. Menyewa villa dan bahkan menyiapkan satu set penuh sandiwara. Saya harus membongkar topengmu. Sangat mewah. Ini bukan tempat untuk manusia. Ini tempat untuk dewa. Saya sudah sebesar ini. Ini pertama kalinya saya melihat rumah seindah ini. Anak bodoh ini milik kakakmu dan milikmu juga. Di masa depan kau bisa datang dan tinggal di sini setiap hari. Ibu, jangan bicara omong kosong. Ini rumah kakak Xingqi. Dia ingin menikahimu. Dia harus menukar villa untuk itu. Qianhua, apakah kamu suka? Aku suka, tapi apa kau benar-benar membelinya? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Jika kamu suka ini, akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Suka ya suka. Tapi tempat ini terlalu mewah. Menurutku itu tidak perlu. Qianhua, jangan bantu si itu membereskan masalah. Kurasa villa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ibu, aku tidak suka tinggal di rumah besar. Apa The hubungannya film dengan was kakak Xingqi? translated Bibi and punya mata yang narrated jeli. by Saya baru Media. saja bertanya dengan jelas. Pemilik villa ini adalah Bos Jian, orang kaya dari ibu kota provinsi. Bagaimana kau menipu? Kunci dari tangan Bos Jian. Aku belum pernah bertemu Bos Jiang yang kau bicarakan. Kau berani menipu ibu mertuamu. Nah, Qianhua, ayo pergi. Bibi villa saya asli. Saya akan mengajak Bibi dan Qianhua melihat-lihat. Aku tidak akan pergi kemanapun. Bibi, kau salah paham. Aku belum pernah bertemu Bos Jiang. Itu karena Tanglong yang mengurus semua prosedur pembelian rumah. Teruslah menyombong. Tanglong, apa kau membawa kontrak pembelian rumahnya? Tua, kontraknya sudah diisi. Tinggal menunggu Nona Feng menandatanganinya. Qianhua, asalkan kau menandatangani namamu di kontrak itu, villa ini akan menjadi milikmu. Kakak Xingqian, kau sangat baik padaku. Apakah mencetak kontrak di jalanan harganya 10.000 rupiah? Jadi biaya menipu gadis semurah itu? Diam, beraninya kau berbicara kasar lagi kepada tuan mudaku. Saya tidak akan sopan. Saya sangat takut. Saya beritahu kau. Saya sudah memberitahu sekretaris Bos Jiang. Dia akan segera datang untuk membongkar kedokmu. Baiklah, aku akan menunggunya di sini. Suruh dia cepat. Apa kau mau saya mengantar untuk menjemputnya? Siapa yang punya banyak waktu untuk disia-siakan bersamamu? Bibi, saya akan mengajak Bibi dan Qianhua melihat villa saya. Aku tidak akan pergi. Kalau kau tidak pergi, aku akan pergi. Bibi, saya akan mengajak Bibi melihat-lihat dulu. Saya percaya ketika Qianhua melihat kebenarannya, dia akan mengerti niat baikmu. Inshu, ayo pergi. Kakak ipar, saya akan pergi memeriksa kekuatan sebenarnya anak itu. Kakak Xingqian, jangan marah pada ibu saya. Aku tidak akan Qianhua. Cepat tanda tangani kontraknya. Besok kau bisa memindahkan keluargamu ke sini. Aku akan mengirim orang untuk melindungi sekelilingnya. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Kau dan keluargamu akan terluka. Kakak Xingqian, kau sangat baik. Tapi aku benar-benar tidak terbiasa tinggal di sini. Kalau kita benar-benar harus pindah, aku lebih suka klinikmu. Klinik Tianxi. Lingkungannya indah dan juga ada aroma herbal yang menyegarkan. Tinggal di sana, aku merasa santai dan bahagia baik secara fisik maupun mental. Karena kau menyukainya, aku akan meminta Tanglong menjemputmu besok. Tunggu aku. Nona Feng, saya sudah menunggu lama. Silakan masuk mobil. Kau salah orang. Aku tidak akan ikut denganmu. Tuan Muda Liu, anak ini tidak tahu apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati. Bibi, Nona Feng. Ayo cepat pergi. Tuan Muda Liu Kei, kau mau membawaku kemana? Tentu saja ke villa saya. Bukankah bibimu sudah menyetujuinya kemarin? Aku punya musuh bernama Shu Yuru. Bisakah villamu melindungiku dan keluargaku? Tentu saja. Jangan khawatir tentang Xiao Yurou, atau Yuan Yurou, atau siapapun. Benar, Tuan Muda Liu sangat mampu. Hai Tuan Muda Liu. Ya Tuhan, anakku, putriku. Ibu, putriku. Ibu. Nah, kau baik-baik saja. Ya Tuhan, siapa orang-orang ini? Siapa lagi kalau bukan dia? Hanya bisa Shu Yuru. Ibu siapa Tuan Muda Liu itu? Dia lari lebih cepat dari kelinci tadi. Nona Fen, cepat ajak keluargamu masuk mobil. Aku tidak tahu, apakah Shu Yuru masih punya jebakan lagi. Ibu, ayo pergi. Menyelamatkan nyawa kita adalah prioritas utama. Ya, ayo pergi. Hanya tempat ini. Atapnya terlihat seperti terbuat dari jerami. Apa orang bisa tinggal di sini? Menurutku tinggal di sini cukup bagus menenangkan. Ini semua salahmu karena tidak tahu yang baik untukmu. Kalau tidak, aku sudah lama tinggal di villa besar. Ibu orang yang bisa membuatmu tinggal di villa. Barusan kabur seperti tikus melihat kucing. Bibi Qianhua, jangan khawatir. Aku sudah mengirim Raja Harimau untuk berjaga 24 jam sehari. Tenang saja dan tinggallah di sini.
Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jangan terlalu membual. Tanglom, bawa Bibi dan Tuan Muda Feng ke kamar di lantai atas untuk beristirahat. Ya Tuan Muda. Kakak Xingchen, aku merepotkanmu. Ini bukan salahmu. Aku harus mencari cara agar Bibi menyukaiku. Benar. Apa kau tahu keinginan terbesar Bibi? Meskipun ibu saya serakah akan kekayaan dan status, kekhawatiran sebenarnya adalah ayahku. Ada apa dengan paman? Hubungan orang tuaku tidak baik. Aku tidak tahu alasan pastinya. Tapi aku bisa tahu kalau ibu saya ingin ayahku menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. The Tapi film was mereka bertengkar setiap kali translated bertemu. and narrated by Kadang-kadang, Media. mereka bertengkar hebat. Jika kita membawa paman ke sini, Bibi seharusnya merasa lebih baik. Tapi tidak ada yang tahu di mana ayahku. Dia bilang dia sibuk dengan urusan perusahaan sepanjang hari. Tapi aku sudah beberapa kali pergi ke perusahaannya. Dia tidak ada di sana. Jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Dekorasi ini terlalu sederhana. Ibu lihat siapa yang datang. Ayah, anak-anak. Kau di sini. Kenapa kau tidak membawa koper? Aku kembali untuk melihat anak-anak dan aku akan pergi. Kami semua sudah pindah ke sini. Kenapa kau tidak ikut juga? Perusahaanku sangat sibuk, aku harus bekerja keras untuk mencari uang. Kalau tidak kalian mau makan apa? Lihat apa yang kau katakan. Seolah-olah tanpamu aku dan anak-anak tidak akan punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Kau tahu kenapa aku tidak mau kembali? Lihatlah mulutmu itu. Betapa buruknya kata-katamu. Rubah betina bicara manis. Pergi cari rubah betina kalau begitu. Jangan pikir, aku tidak tahu tentang semua hal baik yang sudah kau lakukan di luar. Aku memberimu muka di depan anak-anak. Bagaimana dengan rubah betina? Rubah betina lebih cantik darimu. Lihatlah semua bintik di wajahmu ini. Biar kulihat. Membuatku ingin muntah. Ayah, kau sudah keterlaluan. Wajah ibuku. Tidak ada bintik sama sekali. Kau bisa bertanya pada ibumu tentang itu. Ibu jangan terlalu sedih. Ayahku hanya bicara karena marah. Kau tidak berbakti pada ayahmu seperti ini. Aku tidak mau hidup lagi. Bibi tidak hanya memiliki bintik di wajahnya, tapi juga sering merasa berdebar, dan sering terbangun di tengah malam. Kau Yi, kau benar-benar menyuruh seseorang menyelidikiku? Ibu jangan salah paham. Keterampilan medis kakak Xingchen luar biasa. Dia tahu masalah orang hanya dengan sekali lihat. Sama sekali tidak perlu ada yang menyelidikimu. Katakan saja padaku, apakah yang dia katakan benar atau tidak? Bibi asalkan kau memberiku 10 menit. Aku bisa membuat bintik di wajahmu hilang seketika. Ibu mertuamu sudah hidup lebih lama daripada kau makan nasi. Jangan membual di depanku. Bekas luka di wajahku disembuhkan oleh kakak Xingchen. Dia menyelamatkan nyawa kakek. Ibu, kakak Xingchen tidak mudah mengobati orang. Jika ibu melewatkan kesempatan ini, akan sulit didapat lagi. Nah, aku peringatkan kau, jika kau tidak bisa menyembuhkan bekas luka di wajahku, aku tidak akan mengizinkanmu melihat putriku di masa depan. Bibi, kalau begitu tolong janjikan satu syarat padaku. Jika aku menyembuhkan bintik di wajahmu, tolong jangan mempersulit Qianhua di masa depan. Lakukan dulu sebelum bicara. Baiklah, Qianhua. Kau akan menjadi asistenku dan mengoleskan obat untuk Bibi. Baiklah, Kau Shou. Kau jalan. Tuan Muda Liu. Apa kau gila? Nona Shou. Aku melakukan banyak hal untukmu. Kau bahkan berani mengirim orang untuk menyerangku? Kau benar-benar licik. Aku mengirim seseorang untuk menyerangmu. Apa kau salah orang? Orang yang menyerangku memberitahuku secara pribadi. Apa kau mau aku menangkapnya dan menyuruhnya menghadapimu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Berpura-pura. Kau terus saja berpura-pura denganku. Kau dari Long Shao. Aku memang tidak berani mengganggumu. Tapi ingat ini. Di masa depan tidak akan ada yang berani melakukan apapun untukmu lagi. Pergi. Ini pasti perbuatan Yi Xingse. Tujuan keluarga Yi sangat sederhana, yaitu mengisolasi kalian dari segala sisi. Sama seperti di awal, segala sisi mengisolasi keluarga Yi, dan bersekongkol untuk menindas keluarga Yi. Dia tidak bisa mengalahkanku saat itu. Sekarang dan di masa depan dia tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Kekejaman. Tidak dikatakan. Itu dilakukan. Menggunakan Feng Qianhua untuk menahan Yi Xingchen terlalu lambat. Aku ingin membunuhnya secara langsung. Sangat bagus kita punya ide yang sama. Ibu, cepat lihat. Lihat sudah kubilang kah, keterampilan medis kakak Xingchen adalah yang terbaik di dunia. Siapa tahu metode tidak ortodoks apa yang dia gunakan. Bagaimana ini bisa disebut metode tidak ortodoks? Ini adalah keterampilan medis yang asli. Ibu terlihat The lebih muda film lebih was dari 20 translated tahun. and Apa sebegitu narrated by berlebihan? Media. Kurasa jika paman melihat Bibi sekarang, dia akan terkejut. Benar apa yang ayah lakukan sudah keterlaluan. Dia harus diberi pelajaran.
Kudengar paman menghadiri resepsi malam ini. Qianhua, kenapa kau tidak menemani bibi menemui paman? Ayo pergi sekarang. Sama. Halo semuanya, saya Mei Mei. Halo semuanya, saya Situ. Xiao Mei. Teriaka. Xiao Mei, kakak ipar. Meskipun kau sudah punya kakakku, kau harus santai kadang-kadang. Ini adalah streamer wanita paling populer di online. Situ-Situ dan Xiao Mei Mei. Hanya ketika perusahaan siaran langsung mengadakan acara offline, kau bisa melihat mereka. Xiao Mei. Xiao Mei selalu menindas Situ Susu di siaran langsung dan membuat Situ Susu menggonggong seperti anjing. Nona Situ adalah yang paling cantik. Nona Situ adalah yang paling cantik, yang terbaik di dunia. Nona Situ adalah yang paling cantik. Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani melawanku. Dari mana anjing liar ini datang? Gonggong beberapa kali dan biarkan aku mendengarnya. Kau cari mati. Ayo menggonggong. Tidak. Sakit. Lepaskan sakit. Ayo menggonggong. Gugut. Kau. Anjing liar ini makan dengan baik. Punya sedikit tenaga. Kakak iparku adalah. Kakak ipar, lihat panggungnya. Ayo pergi. Kau bahkan tidak bisa bertarung. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Bahaya. Kau pergi dulu. Nona Situ. Dan ada satu pembantu tambahan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, kalau begitu. Aku akan membereskanmu dulu. Lalu bunuh dia. Tangkap dia untukku. Aku ingin dia hidup. Wanita ini punya pembantu. Mundur. Ya. Bicara. Siapa kau? Kenapa kau menyelamatkanku? Hanya membantu seorang gadis dalam kesulitan. Mengaku jujur, apa hubunganmu dengan para pembunuh bayaran itu? Awalnya tidak ada hubungan, tapi aku melukai begitu banyak dari mereka berusaha. Sekarang kita adalah musuh. Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Nona, aku sarankan kau jangan marah. Melihat lukamu tidak ringan. Jangan ganti topik. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Mengerti? Bagaimana urusannya? Dia sudah pindah ke pusat medis Yixingchen. Selanjutnya dia akan mengikuti rencana untuk meracuni Yixingchen sampai mati. Dan orang-orang di sekitarnya itu, tidak ada satupun yang akan selamat. Masalah ini bisa dianggap terselesaikan dengan sempurna. Hanya tidak tahu apakah dia bisa diandalkan atau tidak. Aku punya kelemahannya di tanganku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yixingchen, kali ini kamu pasti tidak akan menyangka. Aku akan mengirim seorang wanita untuk membunuhmu. Bawa Yixingchen padaku. Jelaskan dengan jelas padaku. Apa sebenarnya maksudnya? Ibu, apa yang ibu perdebatkan? Cepat kembali ke kamarmu dan istirahat. Yixingchen bahkan membawa pulang wanita liar. Dan kau masih sempat-sempatnya beristirahat? Tolong jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Kakak Xingchen bukan orang seperti itu. Lagi pula ini adalah pusat medis. Gadis itu terluka. Tentu saja dia harus dibawa kembali. Aku sedang bicara padamu. Kau bodoh atau memang otakmu berisi air? Dengan nikimu, cepat atau lambat kau akan dipermainkan sampai mati oleh Yixingchen. Siapa bilang aku wanita liar? Nona, Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Siapa kau? Di mana tempat ini? Nama saya Feng Qianhua. Orang yang menyelamatkan Anda bernama Ye Xingqi. Ini adalah pusat medisnya. Luka-luka Anda sudah diobati. Dia memeriksa tubuh Anda dan tidak menemukan ada yang salah. Kau membalut ini untukku? Saya belum lama belajar, tapi saya sangat hati-hati. Sekarang setelah kau sembuh, kenapa kau tidak cepat-cepat pergi? Pusat medis kami tidak menampung orang malas. Ibu, Nona tolong jangan pedulika. Ibu, saya bicara tanpa berpikir. Kamu siapa, Yixingchen? Putriku adalah nyonya pusat medis ini. Bagaimana? Cukup pantas untuk menyuruhmu pergi kan? Ibu, tolong berhenti bicara. Kau yang bermargai, kau datang di saat yang tepat. Kau harus memberitahu kami, apakah putriku nyonya di sini? Tentu saja. Qianhua bukan hanya nyonya di sini. Segala sesuatu yang kumiliki Ye Xingqi juga miliknya. Kau dengar itu? Sekarang, kau bisa pergi. Ibu, karena saya adalah nyonya di sini, maka saya yang seharusnya punya keputusan akhir di sini. Nona, tinggal saja di sini dan sembuhkan luka Anda dengan tenang.
Belum terlambat untuk pergi setelah Anda pulih. Ingat, ini nyonyanya. Memberimu hadiah karena kebaikan hati. Nona Situ, lihat apel yang kubeli untukmu. King Shu, kemarilah. Kau kenal dengannya? Ibu, apa kau mempersulit Nona Situ? Kau tidak boleh mempersulit Nona Situ. Nona Situ adalah dewiku. Kau tidak berguna. Kemari sekarang kau dengar aku. Kalian semua diam. Yi Xingse, untuk apa kau berpura-pura saat kau membawaku kembali? Apa yang kau katakan? Kau tidak ingat. Kau Yi Xingse. Kau pasti punya masalah. Wanita ini, apa maksudmu? Yi Xingchen dan aku adalah pasangan yang ditakdirkan. Kau ada masalah dengan itu? Kakak Xingqi, apakah yang dia katakan benar? Tentu saja itu benar. Aku seorang wanita terhormat. Akankah aku bercanda tentang reputasiku sendiri? Tidak mungkin. Nona Situ adalah dewiku. Qianhua, tunggu apa lagi? Cepat kejar dia. Ibu, Apa latar belakang Nona Situ ini? maaf. Aku merasa paling aman bersembunyi di sini bersamamu. Tidak masalah untuk tinggal di sini. Tapi tidak perlu menyesatkan orang tentang hubungan kita. Tidakkah kau ingin memiliki semacam hubungan denganku? Kau, lepaskan aku. Nona Situ, mudah masuk ke sini. Tapi sulit keluar. Kau harus berpikir matang-matang. Aku hanyalah seorang wanita yang mencoba melarikan diri dari masalah. Kau menjalankan klinik untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang. Kau tidak akan hanya berdiri dan melihat seseorang mati, kan? Kali ini aku menangkapmu, Basaka. Beritahu aku, apa yang kau masukkan ke dalam ketel? Kau salah paham. Aku melihatmu memasukkan sesuatu ke dalam ketel dengan mataku sendiri. Dan kau masih berani bilang itu salah paham. Tolong. Ada apa? Dia memasukkan sesuatu ke dalam ketel. Lihat semuanya. Apa? Apakah melanggar hukum untuk minum secangkir kopi? Kau bilang itu kopi lalu itu kopi. Selama Yi Xingchen ingin menahanku di sini, tidak ada gunanya. Kau melakukan hal-hal ini. Nona Situ, jangan marah. Nona Situ, Ibu, bisakah ibu sedikit tenang? Nona Situ hanyalah seorang pasi. Ini tidak The film sekacau was yang ibu pikirkan. translated and Aku membelamu, narrated by dan kau masih Amelia. mengeluh tentangku. Kau punya hati nurani. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ibu hanya tidak senang. Saya bersama kakak Xingqi. Biar saya katakan yang sebenarnya. Dalam hidup ini, saya hanya akan menikahi kakak Xingqi. Jika kau menikahi pria bermarga ini, nyonya tua ini tidak akan hidup. Kakak Xingqi, maaf, saya membuatmu kehilangan muka. Kebenaran. Apa yang Bibi katakan barusan tidak salah. Apa maksudmu? Qianhua, apa yang Nona Situ katakan? Apa kau percaya? Nona Situ berkata banyak. Kalimat mana yang Anda maksud? Sepertinya Qianhua sama sekali tidak peduli padaku. Aku hanya bersikap sentimental. Tentu saja saya tidak percaya. Kakak Xingqian dan Nona Situ baru saja bertemu. Bagaimana mungkin mereka bertunangan seumur hidup? Qianhua, percayalah padaku. Kalau begitu aku bisa tenang. Tapi seorang gadis mengambil inisiatif untuk mengatakan dia punya hubungan dengan seorang pria. Pasti ada alasannya. Apa maksudmu? Dia punya tujuan lain. Tapi seorang gadis. Apa tujuannya? Mudah untuk mengetahuinya. Tapi aku butuh bantuan Qianhua. Nona Situ, obatnya sudah siap. Minumlah selagi hangat. Aku tidak berani meminumnya. Aku takut kau akan meracuniku dalam obat. Kami adalah klinik, menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang. Bagaimana mungkin kami meracuni orang? Tapi aku ingin merebut priamu. Kau tidak membenciku? Nona Situ, ibu saya bicara tanpa berpikir. Jangan dimasukkan ke hati. Jika saya telah menyinggung Anda, saya mohon maaf kepada Anda atas nama ibu saya. Bagaimana jika aku bilang aku tulus menyukai Xingchen? Kakak Xingchen sudah banyak menderita. Tidak ada kerabat yang tersisa di dunia ini. Jika Anda tulus menyukainya, saya akan sangat senang. Dengan begitu akan ada satu orang lagi yang memperlakukannya dengan baik. Kau tidak cemburu? Selama kakak Xingchen bahagia, saya akan menghormati pilihannya. Nona Situ, untuk menunjukkan permintaan maaf ibu saya dan saya pribadi sudah menyiapkan makan malam nanti. Saya harap Anda bersedia datang. Kau memasak sendiri? Masakan saya tidak buruk. Saya percaya, selalu ada hidangan yang akan sesuai dengan selera Nona Situ. Apakah semua orang dari klinik akan datang malam ini? Ya, mereka akan datang. Ibu saya juga akan ada di sana. Saya harap kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini dan rukun harmonis di masa depan.
Aku akan ada di sana. Terima kasih Nona Situ. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Saya tidak menyangka kakak saya begitu bodoh, sampai dia benar-benar jatuh cinta pada gadis seperti ini. Apa itu cinta di dunia ini? Saat aku tidak punya apa-apa dulu, bukankah kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Tapi Nona Situ dikirim oleh Shu Yuru. Tinggal di klinik selalu menjadi bahaya tersembunyi. Bunuh dia. Saya khawatir King Shu tidak akan bisa menerimanya. Jangan khawatir. Dengan kemampuannya dia tidak bisa menyakitiku. Aku sudah mengirim Su Yeking dan Tang Long untuk melindunginya secara diam-diam. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Kakak Xingqi, terima kasih atas masalah Anda. Akulah yang seharusnya minta maaf. Sekarang hanya ada satu kekhawatiran. Dan itu adalah Su Yuru. Jika Anda membunuh Shu Yuru, itu pasti akan memancing balasan dari Long Xiao. Ini adalah hari yang sudah kutunggu-tunggu. Apa? Operasinya gagal. Kamu sudah ketahuan. Kamu tidak berguna. Aku harus segera mundur. Kalau tidak, Yi Xingchen tidak akan melepaskanku. Kamu berani mundur? Apa kamu tidak memikirkan keluargamu? The film was translated and narrated by M Media. Kamu benar-benar dikirim oleh Su Yuru. Kau menguping panggilan teleponku? Aku sudah lama menguasai kemampuan komunikasi telepati. Apa yang kamu katakan akhir-akhir ini? Aku sudah mendengarnya dengan jelas. Perjamuan tadi memang perjamuan Hongmei. Tapi sayang sekali, rencanamu tidak berhasil. Mengapa aku butuh rencana untuk membunuhmu? Aku hanya ingin Feng Qingsu. Melihat warna aslimu. Dengan begitu dia tidak akan terlalu sedih. Cukup omong kosong, ayo lakukan. Aku akan memberimu pujian untuk itu. Kamu masih bisa membuatku bertindak secara pribadi. Bunuh atau potong, beri aku kematian cepat. Baiklah. Kakak ipar, tolong ampuni Nona Situ. Kumohon aku mohon. Dia pasti punya alasannya. Nona Situ, kamu pasti punya alasan kah? Cepat beritahu kakak iparku. Dia pasti bisa membantumu. Siapa yang akan membantu seseorang yang ingin membunuhnya? Kakak iparku sangat baik hati. Cepat beritahu kami. Orang tuaku ditangkap oleh Shu Yuaru. Jika aku tidak membunuh Yi Xingchen, orang tuaku akan. Kakak ipar lihat, Nona Situ benar-benar punya alasan kan? Apakah benar membunuh seseorang untuk menyelamatkan orang tua sendiri? Apakah itu benar? Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada orang tuaku. Dan Zhou Yuaru menggunakan metode ini untuk mengendalikan banyak pembunuh bayaran. Mereka akan datang satu persatu. Kakak ipar aku mohon biarkan Nona Situ pergi. Dia juga terpaksa melakukannya. King Xiu, apa yang kamu lakukan? Bangu. Kakak ipar, jika hari ini kau tidak membiarkan Nona Situ pergi, aku tidak akan bangun. Beraninya kamu mengancam kakak Xingchen. Kakak ipar, jika hari ini kau akan membunuh Nona Situ, maka bunuh aku bersamanya. Apa kau benar-benar bersedia mati bersamaku? Jangan takut, entah hidup atau mati, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kakak Xingqi, mengapa Anda tidak membiarkannya pergi saja? Bagaimanapun dia tidak menyakiti kita. Apa menurutmu dia bisa bertahan? Setelah keluar dari pintu ini, Shu Yuru tidak akan melepaskannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak ipar, tolong selamatkan dia. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Lalu apa yang harus dia lakukan? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika aku ingin hidup, aku hanya bisa membiarkan Shu Yuaru mati. Tidak buruk. Bekerja sama denganku adalah satu-satunya pilihanmu. Aku bisa membantumu. Memasang jebakan untuk Shu Yuaru. Bagaimana perkembangannya? Aku berhasil menipu mereka. Mereka semua percaya sekarang bahwa orang tuaku ada di tanganmu, dan kau akan membantuku menyelamatkan orang tuaku. Sangat bagus. Pancing mereka ke gudang. Aku akan menunggu mereka di sana. Tang Wong. Situ susu. Beraninya kamu mengkhianatiku? Pisau hitam. Bunuh dia. Keahlian pisau hitam sudah meningkat satu tingkat lagi. Jangankan kamu, bahkan Yi Xingchen bukan tandingannya. Wanita celaka. Baru beberapa hari, dan kamu sudah membicarakanku lagi. Yi Xingchen, kamu akhirnya datang. Tunggu saja kematianmu. Kamu bisa pergi dulu. Long Xiaomu akan segera tiba di sini. Shu Yuaru, aku bisa memberimu kesempatan. Di mana pria dari beberapa tahun lalu itu? Bawa dia keluar. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Aku khawatir saat dia datang. Kamu sudah mati. Apa kamu masih akan keras kepala sekarang? Shu Yuaru, pikirkan baik-baik. Aku bisa memberimu kematian yang terhormat. Tidak. Tidak mungkin aku kalah.
Yi Xingse. Lihat ini. Perhatikan baik-baik. Ini adalah salah satu dari 3 pusaka keluarga Yimu. Lukisan Wan Li Jiangsha. Lukisan Wan Li Jiangsha itu telah diwariskan dalam keluarga Ye selama ratusan tahun dan sudah lama menjadi simbol keluarga Ye. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Atau aku akan menghancurkan diriku dan lukisan ini bersama. Tuan muda, aku bisa menyerang diam-diam dari belakang. Tang Long bisa mendapatkan lukisan ini dari depan. The Apa film was menurutmu dia akan translated membawa yang and asli bersamanya? narrated by Dia hanya M ingin Media. memberitahuku bahwa lukisan Wan Li Jiangshan ada di tangannya. Benar. Di mana yang asli? Hanya aku yang tahu. Kesulitan apa yang ada di situ, Tuan muda? Aku akan menangkapnya dan melemparkannya ke lubang ular sekarang juga. Sampai dia mengaku. Yi Xingse. Aku lebih baik mati daripada mengaku. Kamu tunggu saja lukisan itu. Menghilang begitu saja. Kamu bisa pergi. Sudah direncanakan begitu lama. Dan begitu saja membiarkannya pergi. Bukan berarti tidak ada keuntungan. Tuan muda selalu ingin menemukannya. Barang-barang yang hilang dari keluarga Ye. Sekarang pusaka terpenting. Akhirnya ada petunjuk. Dengan cara-cara Xiao Yueru, dia pasti akan mengingat ini dan mempermasalahkannya. Tuan muda, dari dugaanku, karena Xiao Yueru bisa mendapatkan lukisan ini, maka 2 pusaka keluarga lainnya, dia seharusnya juga tahu di mana letaknya. Dia tahu kesalahannya tak termaafkan. Dia cari banyak jimat pelindung. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanglon, pergi dan cari tahu 2 item yang tersisa. Apakah itu juga ada di tangan Zhou Yueru? Zhu Yeqing, kamu terus selidiki keberadaan Long Xiao. Ya, Tuan muda. Ya, Tuan muda. Semuanya, ini adalah item terakhir lelang hari ini. Wan Mingbing, satu-satunya di dunia. Harga mulai 100 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. 110 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta. Kakakku menyukai Din. Kuharap kau bersedia melepaskannya. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan semua orang. Tuan muda Qian terlalu sopan. Tentu saja aku akan memberi hormat kepada Tuan Qian. 500 juta sekali. 500 juta 2 kali. 500 juta. 1 miliar. Boleh ku tahu bagaimana memanggil saudara ini? Ye Xingse. Keluarga Ye dari kota Yunjian. Keluarga Ye. Apakah itu keluarga Ye yang musnah? Kupikir semua anggota keluarga Ye sudah tiada. Apa kau tahu berapa 1 miliar itu? Dan kau berani mengangkat papan tawaranmu? Yi Xingse, kamu perlu memikirkan ini baik-baik. Bicara omong kosong di sini akan membuatmu ditangkap. Jadi itu anjing berkabung keluarga Ye. Kau tidak pantas menentangku Qian Fenghua. Nah, kusarankan kau menyerah secepatnya. Kalau tidak jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. 2 miliar. Yi Xingse, kamu benar-benar tidak tahu ya? Seluruh kota Yunjian harus memberi muka pada orang tua itu. Kamu bertindak liar di tempat yang salah. 3 miliar. Siapa yang mengirimmu? Untuk sengaja menentangku? Tidak ada yang bisa menyewaku. Aku hanya membeli apa yang kusuka. Kalau punya uang bersainglah denganku. Kalau tidak punya uang maka pergi. Kau mencari mati. Aku akan memberitahumu The hari film ini. was translated Mengapa laut itu asil? and narrated by M Media. Kau. Manajer Ma, dia berani memukulku? Apa kau buta? Manajer Ma. Semua orang adalah tamu. Apa kamu mau memihak salah satu? Tidak ada yang diizinkan membuat masalah di rumah lelangku. Silakan pergi. Gesek kartunya. Segera muat Wan Mingbing ke truk. Manajer Ma. Sedang apa? Bodar. Diam. Seseorang. Usir mereka untukku. Nah, tunggu saja. Masa memberi hormat kepada tuan muda. Jadi kamu adalah orang tuanku. Tuanmu tidak hanya memiliki rumah lelang ini, tapi bahkan 5 grup bisnis super teratas di negara ini juga didirikan olehnya. Tuan muda Wan dan segala sesuatu di grup bisnis itu bisa Anda gunakan kapan saja. Belum untuk sekarang. Kirim saja Wan Mingbing ke pusat medis Tiangxi. Ya. Serang. Berani menyerang tuan muda secara diam-diam? Bersiaplah untuk mati.
Kau berani membunuhku? Kau tahu siapa di belakangku? Kau sebenarnya. Ampuni aku. Xu Yuiru yang menyuruhku melakukannya. Harta apalagi dari keluarga Ye yang dia miliki? Lukisan Wan Li Jiangsha. Di mana lokasinya? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Kalau mau hidup lakukan seperti yang kukatakan. Nona, saya punya berita. Hari ini rumah lelang akan melelang sebuah lukisan bernama Wan Li Jiangshantu. Sudah diverifikasi. Memang benar itu yang dari keluarga Ye. Bagaimana mungkin ini? Ayah, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Apa kamu tahu itu adalah jimat kita? Itu untuk menyelamatkan hidup kita. Aku hanya memberikannya kepada Qian Fenghua. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Xingche. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah lelang hari ini. Barang penutup. Wan Li Jiangshantu. Usianya 600 tahun. Harga awal 100 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. 110 juta. 200 juta. 300 juta. 500 juta. 1 miliar. Sepertinya tuan ini bertekad untuk memenangkan lukisan ini. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar. 2 miliar. 2 miliar untuk membeli lukisan. Apakah nona muda keluarga Zhou sekaya itu? Zhou Yueru, aku tidak menyangka kamu juga tertarik dengan lukisan ini. Sayang sekali. Ini adalah pusaka keluarga Yeku. Aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Keluarga Yi sudah lama tidak ada lagi. Beraninya kamu bicara tentang pusaka keluarga. Yi Xingchen, apa kamu melamun? Tidak peduli apapun. Aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Mari bicara kalau kamu punya uang. Terima kasih Nyonya atas dukungan kuat Anda untuk rumah lelang. 2 miliar sekali. 2 miliar 2 kali. The film was translated and 2 miliar. narrated by M. 3 miliar. 4 miliar. 5 miliar. 5 miliar untuk membeli lukisan. Ini memecahkan rekor kan? Nona Show, bisakah Anda menawarkan harga yang lebih tinggi? Aku takut tidak. Kamu bisa berhenti menawar kalau tidak punya uang. Aku tidak akan kalah darimu. 8 miliar. Yi Xingchen, apa kamu punya nyali untuk menaikkan tawaran lagi? 8 miliar sekali. 8 miliar 2 kali. Yi Xingchen, kenapa kamu tidak menaikkan tawaran? Kehilangan nyali. Uangku sudah habis, aku serahkan padamu. 8 miliar untuk ketiga kalinya. Nyonya ini. Lukisan Wan Li Jiangshan. Milik Anda. Selamat, selamat. Selamat, Zhou Yueru. Menghabiskan 8 miliar untuk membeli selembar kertas. Anakku, dari mana keluarga Shu kita mendapatkan 8 miliar? Aku. Nona Shu benar. Lukisan ini milik Anda. Silakan ikut saya ke kantor untuk menyelesaikan prosedur pembayaran. Lukisan apa? Senilai 8 miliar? Apa Anda memeras kami? Merampok kami? Tua. Kami adalah rumah lelang yang sah dengan prosedur hukum. Proses lelang tadi sesuai dengan peraturan. Tolong jangan membuat tuduhan palsu. Aku tidak peduli. Keluarga Show kami tidak akan dimanfaatkan. Nona Show, saya berkewajiban mengingatkan Anda. Anda baru saja berpartisipasi dalam penawaran, tetapi tidak membayar. Saya bisa memilih untuk memanggil polisi. Selain itu, begitu masalah ini menyebar, apa yang akan terjadi pada reputasi keluarga Show? Saya tidak bisa menjamin itu. Anda berani mengancam saya? Semuanya jangan marah. Zhou Yueru, kamu dulunya tunanganku. Asal kamu bilang tidak punya uang. Bagaimana kalau aku bayarkan 8 miliar itu untukmu? Yueru, lunakan saja sikapmu. 8 miliar itu bukan jumlah yang kecil. Orang di belakangku adalah Long Xiao. Melihat seluruh negara Xia. Siapa yang bisa menjadi musuhnya? Kamu sekarang masih belum terlambat untuk memanggil Long Xiao ke sini. Status macam apa yang dimiliki Long Xiao? Bagaimana bisa kamu, semacam semut ini, menemuinya kapanpun kamu mau? Aku akan tinggalkan barangnya padamu dulu. 3 hari lagi, aku akan datang mengambil barang pada jam ini. Apa bahkan dengan kredibilitas Long Xiao sebagai jaminan? Kamu masih belum bisa tenang. Karena begitu keadaannya, saya akan membuat pengecualian untuk Nona Show. Saya harap Nona Show akan menepati janjinya nanti. Tuan muda, jelas sekali keluarga Show sama sekali tidak bisa mendapatkan 8 miliar. Aku dengar beberapa berita. Zhou Yueru sedang menjual banyak aset dan saham perusahaan. Long Xiao yang diandalkannya sama sekali tidak membantunya. Dia hanya mainan Long Xiao. Dia sudah lama ditinggalkan oleh Long Xiao. Ada yang datang.
Apa yang sedang dilakukan Raja Harimau? Kenapa orang-orang masih diizinkan masuk? Tuan Muda Ye, kami benar-benar tahu kami salah. Kami seharusnya tidak menentang keluarga Ye Anda. Tapi pembunuhan keluarga Ye, itu benar-benar Long Xiao. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kami. Maksudmu? Keluarga Xiumu tidak bersalah. Tuan Muda Ye, keluarga Xiao kami hampir The bangkrut. film was translated and Saya sudah menjadi narrated orang by yang M tidak Media. berguna. Yuero juga sudah ditinggalkan oleh Long Xiao. Sekarang keluarga Xiao kami sudah dihukum. Tolong biarkan kami pergi. Melepaskanmu. Melepaskanmu. Semua anggota keluarga Ye kami. Siapa yang akan membayar nyawa orang tuaku? Long Xiao. Itu Long Xiao. Itu benar-benar Long Xiao. Baiklah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Besok adalah hari Shou Yero. Membayar rumah lelang. Kau bawa dia ke rumah lelang. Menghadap siaran langsung. Menghadap semua reporter. Berlutut dan minta maaf padaku. Maka aku akan melepaskan keluarga Shoumu. Baiklah. Aku akan pergi membujuknya sekarang. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan membiarkan Zhou Yoro pergi? Dendamku dengan Shou Yero seharusnya juga berakhir. Yuero, aku sudah bicara dengan Yi Xingqie. Asalkan kita meminta maaf dengan tulus, dia akan membiarkan keluarga Shu kita pergi. Kalau begitu kita tidak perlu menjual aset perusahaan. Aku sudah menjual saham dan asetnya. Dan aku sudah menghabiskan 8 miliar. Habis semua. Di mana kamu menghabiskannya? Tusuk apelnya? Ya. Perintah dilaksanakan. Mundur. Bagaimana? Mengesankan kan? Apa ini? Ramuan jenis terbaru. Mereka yang diracun akan menjadi mesin pembunuh tanpa hati, yang hanya akan mendengarkan perintahku. Cuma barang-barang ini? Kamu menghabiskan semua uang untuk ini? Dengan itu, aku bisa mengubah siapapun menjadi mesin pembunuh tanpa hati. Yi Xingchen cepat atau lambat akan mati di tanganku. Apa yang kamu lakukan terlalu berbahaya. Yi Xingchen ingin menginjak-injakku. Tidak akan pernah terjadi. Dia hanya anjing di depanku. Nona Shou, sudahkah kamu membawa uangnya? Kenapa dia ada di sini? Aku khawatir seseorang tidak punya uang untuk membayar. Jadi aku datang ke sini khusus untuk mencari keuntungan. Masa? Sebenarnya aku sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu hanya seekor anjing milik Yi Xingchen. Menjadi anjing Tuan Muda Ye adalah kehormatanku. Baiklah, datang dan ambil uangnya. Tidak bagus. Masa diracu? Bunuh Yi Xingchen. Lindungi Tuan Muda. Racun jenis apa ini? Itu mengubah orang menjadi Messi. Berhenti bicara omong kosong. Pukul dia. Yi Xingchen, bagaimana rasanya melihat ketiga anjingmu saling menggigit? Biarkan mereka saling menggigit sampai mati. Itu juga akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Bisakah kau mengatasi satu atau dua? Shou Yero, aku sarankan kau berhenti selagi masih ada waktu. Aku mungkin akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, apa kau masih sombong begitu? Kakak Xingqi, Qianhua, Kingsu, kenapa kau di sini? kami menerima berita bahwa Anda dalam bahaya. Jadi kami bergegas ke sini. Apa yang terjadi Tuan Muda? Kau membawa semua orangku ke sini. Apa rencananya? Lihat baik-baik. Apakah semua orangmu ada di sini? Di jalan menuju mata air kuning. Senang ada tema. Shou Yero, pasti butuh banyak uang untuk mendapatkan semua ini kan? Cukup omong kosong, pergilah ke neraka. Bunuh Yi Xingchen untukku. Ini pasukan abadiku. Yi Xingchen, jangan remehkan mereka karena mereka lambat. Mereka tidak takut mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orangmu takut. Mereka kabur. Bagaimana?
Bagaimana rasanya akan mati? Bukankah kau sangat mampu? Lawan, kau akan kelelahan sampai mati hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini obat yang kuhabiskan 8 miliar untuknya. Tidak mungkin tidak efektif secepat ini. Kau sampah tak berguna. Cepat serang. Bunuh dia, bunuh dia. Berhenti membuang energimu. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Obat pengendali jiwa yang kau berikan pada mereka sudah dinetralkan olehku. Kakak Xingqi, apa yang baru saja terjadi? Ada apa dengan saya? Aku tadi linglung. Dan merasa tubuhku di luar kendali. Bagua, Shu Yueru. Kamu benar-benar memberi ayahmu racun. Aku sudah tua. Dan aku masih harus menderita ini. Apa kamu mencoba membunuhku? Shu Yueru, aku tidak pernah memukul wanita. Tapi hari ini aku akan membuat pengecualian. Raja Harimau, tunggu. Dendam keluarga Tuan Muda harus diselesaikan sendiri olehnya. Zhou Yueru, gunakan cara apapun yang kau punya. Ketika saatnya tiba, biarkan Long Xiaomu keluar. Bukankah dia sangat mampu? Biarkan dia datang dan menyelamatkanmu. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan Long Xiao? Lalu apalagi yang bisa kau lakukan? Keluarga Zhou sudah bangkrut. Semua anak buahmu sudah pergi. Apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Kakak Xingqi, pertama suruh dia memberitahukan keberadaan tombak Yan Qiu Wandai. Saya sudah periksa. 3 harta leluhur keluarga Ye. Semuanya diambil olehnya. Sangat bagus. Zhou Yueru, jika kau memberitahuku keberadaan pusaka keluarga Yeku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Jangan khawatir. Tombak Yan Qiu Wandai, aku sudah menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu di mana itu. Sayang sekali. Qianhua, dialah yang merusak wajahmu. Hari ini kau melakukan hal yang sama padanya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya. Yi Xingchen, beraninya kau menyentuhku? Kakak Xingqi, mari kita lupakan saja yang sudah berlalu. Dia mencelakai seluruh klanmu. Gunakan dia untuk menghormati mereka. 1. Ini bisa dianggap sebagai penghiburan bagi arwah mereka di surga. Siapa bilang biarkan yang lalu berlalu? Jika aku tidak merusak wajahnya hari ini, aku bahkan tidak akan menikmati makananku. Ibu akan membalaskan dendammu hari ini. Baiklah, datang dan rusak wajahku jika kau punya nyali. Aku hanya takut kau bahkan tidak bisa memegang belati dengan mantap. Ibu, jangan membuat masalah yang tidak perlu. Kau akan mati tapi masih keras kepala sekali. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Feng kami mudah ditindas? Bibi, tolong hentikan. Ibu. Qianhua, Ibu saya juga diracuni. Tang Lo, tolong selamatkan ibu saya. Kau bisa mencobanya. Efek apa yang akan ditimbulkan metode ini? Tuan muda, tolong pikirkan cara. Aku tidak berani melawan. Ini adalah ramuan versi tertinggi. Tanpa penawar perintah siapapun tidak berarti. Entah kau membunuhnya, atau dia membunuhmu. Ibu. Yi Xingchen, lanjutkan. Bukankah kau sangat mampu? Kenapa kau tidak pergi? Kakak Xingchen, sebenarnya apa yang terjadi? Benar, kita bisa mematahkan racunnya meskipun kita diracun. Kenapa ibuku tidak bisa? Kekuatan fisik Nyonya Feng terbatas. Jika perkelahian kacau ini terus berlanjut, meskipun kita tidak memukulnya, dia akan mati karena gagal jantung dan kelelahan. Cepat serahkan penawarnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Apa kau pikir aku takut mati? Jika kau membunuhku, Yi Xingchen juga akan membunuhku. Tapi aku akan membawa ibumu bersamaku sebagai persembahan pemakaman. Sangat layak untuk membuatmu dan Yi Xingchen menderita The seumur film hidup was kalian. translated Zhou and Yueru, narrated by apa kau M pikir racun Media. Bibi benar-benar tidak bisa disembuhkan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beritahu aku keberadaan tombak Yan Qiu Wandai. Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Omong besar. Jangan menakutiku.
Ibu, ibumu sudah dibunuh oleh Yi Xingchen. Dia dengan khayalan mencoba memaksa ramuan itu keluar dari tubuhnya. Tapi begitu racun ini masuk ke dalam tubuh, itu akan melalai saat bersentuhan dengan darah. Ibu, Xiu Yuaru, aku akan membunuhmu. Aku ingin membalaskan dendam ibuku. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Racun ini tidak punya penawar. Itu tidak bisa dipecahkan bagimu. Bagiku, tidak. Apa yang kulakukan? Ibu, syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu, Qianhua, tidak. Aku tidak boleh kalah. Yi Xingchen, aku tidak boleh kalah. Qianhua, jalan ini. Cepat keluarkan putriku. Yi Xingchen, entah aku mengambil nyawamu, atau kau melumpuhkan dirimu sendiri. Pilih salah satu. biarkan dia keluar. Aku bisa memberimu kematian yang terhormat. Yi Xingchen, berhenti bicara omong kosong. Apa aku perlu memilihkan untukmu? Pergilah. Anakku, anakku, anakku. Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan. Itu juga bisa dianggap sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Membayar harganya. Ayah, ibu, Ye Xingchen, aku sudah membalaskan dendammu. Ketika aku sudah membunuh semua teman lamaku, aku pasti akan mengambil kepala mereka, mengirimkannya ke arwahmu untuk memberi penghormatan. Tuan Muda Ye, aku sekarang sudah menjadi orang tua yang kesepian. Bagimu, tidak berbahaya. Aku mohon padamu, ampuni aku. Saat kamu membunuh keluarga Ye, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak membantu para penjahat? Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak mendengarkan Long Xiao, aku tetap mati. Tapi, aku bersumpah, nyawa yang kubunuh adalah pelayan keluarga Ye. Aku tidak menyentuh satupun kerabat keluarga Ye. Diam. Keluarga Ye semuanya adalah kerabatku. Bagaimana bisa ada perbedaan antara kerabat dekat dan jauh? Benar, aku salah. Aku salah, aku diam. Tuan Muda Ye, tidakkah kamu menginginkan tombak Yang Qi Wandai? Aku akan membantumu menariknya. Yueru yang sekarang sudah mati. Tidak ada seorang pun kecuali aku yang tahu di mana dia menyembunyikan barang-barang. Kakak Xingqian, dia mengatakan yang sebenarnya. Benar, benar, benar. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menemukan tombak Yang Qi Wandai. Setelah itu akan ditawarkan kepadamu. Karena Qianhua memohon untukmu, aku akan mengampuni nyawamu. Kuberi kau 10 hari. Dalam 10 hari aku juga akan tiba di tombak Yang Qi Wandai. Kau tahu konsekuensinya. Selamat Tuan Muda, atas balas dendammu yang besar. Musuh terbesar Long Xiao masih hidup. Bagaimana kita bisa bicara tentang membalaskan dendam besar? Jalan harus ditempuh selangkang demi selangkang. Dengan kekuatan Tuan Muda, membunuh musuh hanyalah masalah waktu. Benar, Tuan Muda sudah membunuh Xiu Yueru, mengguncang seluruh kota Yunjiang. Saya pikir sudah waktunya keluarga Yi bangkit kembali. Hanya sebongkah besi. Dan sebuah lukisan. Apa yang begitu langka dari itu? Nyonya Feng, Anda salah. Setiap dari 3 harta keluarga Ye memiliki latar belakang yang signifikan. Selama manusia biasa mendapatkan salah satunya, mereka bisa langsung naik menjadi keluarga kelas 1. Benar, sekarang setelah ketiga harta terkumpul, ditambah kekuatan Tuan Muda, keluarga Ye pasti akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Yunjiang. Bukankah itu membuatku anggota klan nomor 1, kakak ipar? Bisakah aku berjalan menyamping mulai sekarang? Tuan Muda Feng, Anda bisa berjalan sesuka Anda? Bagaimana jika saya tidak mau berjalan? Jika Anda tidak mau berjalan, seseorang akan menggendong Anda. Kakak Xingqi, selamat. Qianhua, semua yang kumiliki hari ini adalah karenamu. Tuan Muda memiliki hal-hal yang lebih menggembirakan. Lihat, Benda Anda apa The lagi ini? film was translated ini adalah kayu zitan and 10.000 narrated tahun by kualitas MD. terbaik. Hanya ada satu potong di dunia. Ada di rumah lelang. Sudah ditempatkan selama lebih dari 100 tahun. Itu adalah harta karun rumah lelang. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Saya sengaja membawanya ke sini untuk menghormati Tuan Muda. Terimalah Tuan Muda. Kau punya hati. Mengatakannya begitu kuat. Kalau begitu pasti sangat berharga. Ibu, beberapa hal tidak ternilai harganya. Contohnya kayu zitan kualitas terbaik ini. Sangat cocok untuk mengukir kata-kata kediaman Ye. Bunga unik di dunia. Tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya. Saran Qianhua sangat bagus. Aku akan menggunakannya sebagai plakat baru keluarga Ye kita. Untuk menunjukkan keluarga Ye kita tidak pernah layu selama ribuan tahun. Bagus. Masa? Aku serahkan masalah ini padamu. 3 hari lagi adalah hari baik. Aku akan membangkitkan kembali keluarga Ye pada hari itu. Tuan Muda, dia sudah berlutut selama 2 hari 1 malam. Sampan,
Kau menggangguku dengan masalah sekecil ini. Ayo masuk ke dalam dan bicara. Tuan Muda Long, Yueru meninggal begitu tragis. Anda harus membalaskan dendamnya. Saat dia meninggal, dia masih memikirkanmu dan merindukanmu. Anda adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan. Kau satu-satunya yang tersisa di keluarga Shaw. Ya, saya sudah menjadi setengah lumpuh sekarang. Sampang, seekor binatang kecil keluarga Ye. Dan kau sudah merosot sampai seperti ini. Kau benar-benar lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Tuan Muda Long, Anda tidak tahu betapa kuatnya Ye Xingqie. Yueru mencoba segala cara. Mengirim orang untuk membunuhnya. Mengirim orang untuk meracuninya. Dia bahkan mengambil pusaka keluarga Ye. Memegangnya di tangannya sebagai ancaman. Tapi tidak ada yang berhasil. Cukup. Aku pasti akan melenyapkan Ye ini. Tapi bukan untukmu. Tapi demi reputasi keluarga Longku. Kebaikan dan kebajikan yang besar. Hamba yang rendah ini tidak akan pernah melupakannya. Di kehidupan selanjutnya bahkan, jika saya menjadi sapi atau kuda, saya akan membalas keluarga Long. Kau boleh pergi. Setelah membunuh Ye Xingqie, aku akan menyuruh seseorang mengirim kepalanya padamu. Sebarkan pesanku. Siapapun yang bersedia menjatuhkan Ye Xingqie, akan diberi hadiah 1000 tael emas. Ya, itulah yang dimaksud Long Xiao. Selama Ye Xingqian terbunuh, Anda tidak hanya akan diberi hadiah 1000 tael emas, tapi pangkat resmi Anda juga akan dinaikkan 2 tingkat. Bawahan ini mengenai Tuan Kuang Xiong. Anda dianggap sebagai pemimpin di antara banyak pembunuh Tuan Muda Long. Kali ini, Tuan Muda Long sangat berharap pada Anda. Anda tidak boleh mengecewakan Tuan Muda Long. Mohon yakinlah Tuan Muda Long. Sisa-sisa keluarga Ye yang berani berulang kali menantang kesabaran Tuan Muda Long. Jika saya tidak membunuhnya, untuk menghilangkan kekhawatiran Tuan Muda Long, wajah apa yang saya miliki untuk hidup di dunia ini? Kakak, saya sudah mengetahui tentang situasi Ye Xingqie. Besok adalah hari keluarga Ye memulai kembali. Ye Xingqian telah mengundang beberapa kepala keluarga terkemuka dari kota Yunjiang. Saat itu dia akan mengadakan upacara pembukaan plakat di pintu masuk. Siapa saja orang-orang di sekitar Ye Xingqian ini? Selain bawahannya, ada juga 3 anggota keluarga Feng. Saya sudah memeriksa. Tidak satu pun dari ketiga anggota keluarga Feng ini yang tahu seni bela diri. Salah satunya bernama Feng Qiaohua. Dia adalah penyelamat Ye Xingqian dari dulu. Dan juga tunangannya. Seperti apa dia? Dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di kota Yunjiang. Bagus. Besok bawa beberapa orang dan menyusup ke keluarga Ye. Mari kita beri Ye Xingqian hadiah besar. Ya. Terima kasih semuanya. Keluarga Yu menunggu untuk dibangun kembali. Mulai dari nol. Kami masih membutuhkan bantuanmu. Aku Ye Xingqian dengan ini berjanji pada semuanya. Mereka yang memberi muka pada keluarga Ye. Mereka yang membantu keluarga Ye. Keluarga Ye pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Tapi jika kamu melawan keluarga Ye, aku pasti tidak akan berbelas kasih. Tuan Muda Ye terlalu sopan. Kami para bangsawan kota Yunjiang akan mengikuti pimpinan Tuan Muda Ye. Suara apa itu? Kedengarannya seperti jeritan wanita. Bagaimana bisa ada suara seperti itu di keluarga Ye? Qianhua, itu Qianhua. Qianhua belum tiba. Qianhua, Anak nakal keluarga Ye. Kakakmu Kuang Xiong ada di sini. Aku tidak menyangka akan membunuhmu. Akan datang dengan bonus yang sangat besar. Wanita di The kamarmu film terlalu was cantik. translated and narrated by M Media. apa yang kamu lakukan pada Qianhua? Aku bersenang-senang saat berhubungan intim dengannya. Aku sudah punya. Memberikannya sebagai hadiah kepada para pemuda divisi Kuang Xiong saya. Tapi sekarang, aku takut dia sudah meninggal. Qianhua, Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda, ada mayat wanita di kamar nona situ. Saya minta maaf. Bawahanku terlalu kasar. Lain kali, aku akan memberitahu mereka untuk lebih berbudaya. Kamu berani menyakiti Qin Hao pelaku. Kalian semua harus dikubur bersamanya. Berani membunuh anak buah pasukan Mat Bear saya? Kamu meminta kematian. Kamu menerima pukulan dari Kuang Xiong, dan kamu masih berdiri. Kurasa kamu punya keterampilan juga. Tapi lalu kenapa? Saya Kuang Xiong, terlahir dengan kekuatan ilahi. Bahkan seorang seniman bela diri kuno level 10, telah diledakkan sampai mati olehku. Seseorang, tangkap wanita terkutuk ini untukku. Tangkap dia dan buat dia. Jilat jari kakiku. Pergi dan dikubur bersama Qianhua. Aku ingin membalaskan dendam adikku. Hitung aku juga.
Kejar! Qianhua. Qianhua. Ini salahku, aku tidak berguna. Aku tidak melindungimu. Qianhua. Kakak Xingqi. Mengapa kamu menangis? Dan menangis begitu sedih? Qianhua. Qianhua. Kakak Xingqi. Apakah orang-orang dari Longxiao ada di sini? Kamu pikir aku sudah mati kah? Untung kamu baik-baik saja. Kalau tidak seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Aku baik-baik saja. Aku hanya pergi keluar melihat pemandangan. Ranjang. Siapa wanita di ranjang itu? Mungkin dia adalah pembunuh wanita lawa. Mereka pasti telah membuat kesalahan besar. Mereka benar-benar bisa mengubah seorang gadis menjadi keadaan seperti itu. Itu menunjukkan betapa kejamnya metode mereka. Kakak Xingqi, kamu harus berhati-hati. Aku akan baik-baik saja. Aku paling mengkhawatirkanmu. Saya akan memperhatikan keselamatan. Saya tidak akan berkeliaran. Jangan khawatir. Pelajaran hari ini memberitahuku bahwa bahkan pertahanan yang paling kokoh pun ada saatnya lengah. Sedikit kesalahan juga bisa berujung pada konsekuensi yang tidak dapat diubah. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Ambil inisiatif untuk menyerang. Hanya dengan melenyapkan semua orang yang menyakitiku, barulah aku bisa menjamin keselamatanmu dan keluargamu. Tuan muda, Guangxiong telah terluka parah. Dia sekarang bersembunyi di sebuah gua. Orang-orang kita telah mengepungnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tapi dia menolak menyerah. Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Jika kita menerobos masuk, dia bukan cuma pasang jebakan di dalam, tapi juga mengisinya dengan mekanisme dan binasa bersama orang-orang kita. Apa yang ingin dia katakan padaku? Kami minta dia jelaskan kondisinya. Kita bisa menyampaikannya. Namun dia menolak mengatakan apapun. Dia hanya meminta untuk bertemu denganmu. Tuan muda, orang seperti ini hanya karakter kecil di sekitar Longxiao. Menurutku kita tidak perlu memperhatikannya. Saya setuju dengan pendapat Bos Ma. Ayo lempar bom ke gua dan lempar dia ke neraka. Hal terpenting bagi kita saat ini adalah memikirkan cara untuk masuk ke Gunung Naga dan bagaimana cara mengambil kepala Longxiao. Saya sudah bertanya. Gunung Naga memiliki medan yang kompleks, mudah untuk bertahan, tetapi sulit untuk diserang dan penuh dengan jebakan. Jika Guangxiong memimpin jalan bagi kita, pasti hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Guangxiong kini hanya berusaha bertahan hidup. Kami yakin Tuan Muda akan mengampuninya. Dia akan setuju menjadi pemandu kita. Itu benar. Dia tak punya pilihan. Baiklah, aku akan pergi menemui Guangxiong sekarang. Tuan muda, Guangxiong kejam dan licik. Tidak akan ada jebakan kan? Raja Harimau jangan khawatir. Kekuatan Tuan muda berada di luar apa yang kita berdua bisa bayangkan. Jika Guangxiong berani memasang jebakan untuk Tuan muda, dia menggali kuburnya sendiri. Raja Harimau, aku tahu, kamu antusias. Kalian cepat pelajari peta Gunung Naga. Setelah aku selesai membaca peta itu, aku akan pergi menemui Guangxiong lagi. Maka aku akan tahu apakah dia berbohong. Guangxiong, kudengar kamu ingin menemuiku. Sekarang aku di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Xingqi, saya mengerti. Wanita yang kubunuh di keluarga Ye bukan tunanganmu. The film was Jadi aku translated tidak membunuh and orangmu. narrated by M. Aku ingin Media. kau membiarkanku pergi. Mudah bagiku untuk melepaskanmu. Tapi begitu kamu keluar dari pintu ini, apa menurutmu Long Xiao akan melepaskanmu? Anda, apa maksudmu? Kamu gagal melenyapkanku. Kamu pasti tidak akan bisa tetap bersama Long Xiao. Jika kamu benar-benar ingin hidup, kamu hanya bisa bekerja untukku. Lenyapkan Long Xiao. Saatnya tiba kamu akan menebus kesalahanmu. Dan kamu masih bisa mendapatkan posisi resmi di bawahku. Singkirkan Longxiao. Bukannya aku meremehkanmu. Ini tidak mungkin. Mungkin Anda berada di kota Yunjiang. Kamu masih seseorang. Tapi seberapa kuat Longxiao? Kamu tidak bisa membayangkannya. Begitu kan? Kamu selalu bilang betapa kuatnya dia. Tapi aku masih hidup dengan baik sekarang. Selain membantuku, kamu tidak punya jalan lain. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Bawa aku ke Gunung Naga dan langsung bunuh Long Xiao. Lenyapkan semua. Tidak sembarangan orang bisa memasuki Gunung Naga. Bahkan aku, saya tidak bisa begitu saja membawa orang luar masuk. Bagaimana jika kamu mengambil kepalaku? Kalau begitu aku akan memberimu kepalaku, anak buahku, dan aku akan menyamar sebagai anak buahmu. Kamu bawa kepala itu untuk menemui Long Xiao. Maka aku bisa bertemu Long Xiao secara langsung. Bisakah Anda benar-benar menyelamatkan hidup saya setelah selesai? Cukup omong kosong. Kamu setuju atau tidak? Kamu ingin membunuh Shonin. Apa menurutmu kalian bisa melakukannya? Kakek, aku sudah besar. Sudah waktunya bagiku untuk mendapatkan pengalaman. Kakek, aku tidak takut. Aku berani membiarkan kakak Xingqi pergi sendirian saat aku kecil. Apalagi sekarang aku membunuh musuhku. Aku hanya menonton kesenangan dan sekalian mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka melakukan hal berbahaya. Adakah yang lebih berbahaya daripada membunuh? Ayah, janji saja pada kami. Kami hanya ingin membantu anak ini Xingqi. Lihatlah keluarga Yi ini. Dia satu-satunya yang tersisa. Sungguh menyedihkan. Baiklah. Jangan berani-berani memberiku sup memabukkan ini lagi. Kamu bisa ambil barang-barangnya. Pisau ini.
memotong besi seperti lumpur. Ini adalah harta keluarga Fen. Qianhua, sekarang kuberikan padamu. Tuan Muda Long, bawahanmu telah kembali untuk melapor. Ini kepala Yi Xingqi. Kenapa kau tidak membuka paket itu? Dan biarkan aku melihat. Apa kamu benar-benar ingin melihat? Long Xiao, kita bertemu lagi. Guang Xion, kau berani mengkhianatiku? Mengkhianati orang yang akan mati. Kurasa itu tidak masalah. Dulu kau hanyalah seekor anjing di bawah kakiku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berlagak di depanku? Sayangnya masa lalu tetaplah masa lalu. Hari ini, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Yi Xingqi, hari ini aku akan membiarkanmu mati oleh pusaka keluargamu. Kakak Xingqi, tangkap. Ayah, ibu, leluhur keluarga Ye. Anakku, aku berhati nurani bersih. Balas dendam besar keluarga Ye akhirnya terbalaskah. Arwah kalian di surga. Beristirahatlah dengan tenang.